Apa yang biasanya dilakukan wanita berusia 40 tahun? Apakah berada di samping untuk mendengarkan perintah ibu mertua, menangis keras di pemakaman anjing barunya, atau seperti sedang berjudi dengan pernikahannya, hanya bisa bertemu suami seminggu sekali dan harus mengurus ibu mertua yang lumpuh sendirian, atau tersesat dalam perhatian staf toko pakaian, menghabiskan banyak uang hanya untuk mendapatkan kembali perasaan masa muda. Dalam sekejap, ketiganya sudah naik mobil mewah atap terbuka, mereka berpakaian aneh, wajah mereka menunjukkan kegembiraan yang jelas karena lolos dari kehidupan yang membosankan, tetapi setelah ditemukan oleh mobil polisi, mereka ketakutan, buru-buru melarikan diri, tetapi tidak ada yang tahu ada seseorang yang bersembunyi di bagasi. Waktu kembali ke hari itu, Hisu membawa Mari ke rumah peramal, dan bertemu dengan teman yang sudah lama dinantikan Gina. Mari bertemu Gina dengan ekspresi campur aduk antara menangis dan tertawa, karena Gina tiba-tiba menghilang beberapa tahun yang lalu, tetapi Mari sangat khawatir dan peduli padanya. Peramal di ruangan itu tersenyum melihat Mari dan Gina berkelahi, sepertinya mereka masih sama seperti dulu. Setelah duduk, mereka semua berbicara tentang kehidupan mereka saat ini. Mari menjadi ibu rumah tangga purna waktu. Suaminya, Naku, adalah seorang penyiar nasional yang sangat terkenal. Dia terlihat seperti istri seorang selebriti, tetapi sebenarnya telah menderita omelan dan cemoohan ibu mertuanya. Dan Naku tidak pernah berhenti berselingkuh. Tidak hanya itu, Naku juga memasang teleskop di balkon, yang khusus mengintip kehidupan keluarga di seberang. Jika seperti itu, Naku tidak bisa menjadi istri dan ibu yang baik. Tapi sekarang dia bukan orang seperti itu, melainkan hanya menantu yang diperlakukan seperti kuda tunggangan oleh keluarga suaminya. Suami Hisu bekerja jauh dari rumah, hanya pulang seminggu sekali. Hisu juga harus merawat ibu mertuanya di rumah sakit. Ketika lelah, dia hanya bisa menangis kepada dokter. Sementara kehidupan kedua orang ini tidak berjalan sesuai harapan, Gina berbeda. Setiap hari dia merias diri dengan cantik lalu pergi berbelanja, menjalani kehidupan yang kaya dan nyaman. Sebenarnya Gina menikah lebih awal dari dua orang lainnya. Saat itu suaminya masih dianggap dewa. Pernikahan bak dongeng saat itu bahkan membuat Mari dan Hisu iri. Siapa sangka Gina menemukan setelah menikah bahwa suaminya bukan dewa, melainkan lebih seperti iblis. Karena banyak hutang, Gina terpaksa meminjam uang dari teman-temannya setiap hari. Tapi untungnya, 5 tahun lalu dia telah meninggal, tenggelam saat dikejar oleh penagih utang. Setelah suaminya tiada, Gina seolah terlahir kembali. Dia menerima uang ganti rugi dari perusahaan asuransi. Sejak itu dia menjalani kehidupan yang bebas sebagai wanita kaya. Tapi kenyataannya, hidup Gina tidak selalu mulus. Terutama karena baru-baru ini ada masalah kecil, dia selalu merasa seperti ada yang mengawasinya. Dengan perasaan cemas, Gina mulai berjuang di pasar. Bahkan seorang pengantar paket yang berjalan mendekat membuatnya takut dan melarikan diri. Setelah kembali ke rumah, Gina menonton berita di TV dan melihat ada kasus pembobolan dan perampokan baru-baru ini yang menargetkan wanita di area perumahan tersebut. Berita itu memberikan pengingat, setelah jam 10 malam jangan memakai pakaian ketat. Jika tidak, akan menjadi sasaran penjahat. Gina yang panik terkejut oleh serangkaian ketukan di pintu. Ternyata itu adalah polisi yang datang untuk patroli rutin. Mereka tidak melihat siapapun di rumah Gina sehingga mereka khawatir dia sendirian. Gina segera menjelaskan bahwa dia tinggal bersama suaminya. Suaminya sedang keluar untuk makan dan belum pulang. Polisi kemudian merasa lega dan pergi. Tampaknya hanya saat ini suaminya bisa sedikit membantu Gina. Setelah polisi pergi, Gina segera mengambil tongkat baseball dari lemari, mengunci semua pintu dan jendela di rumah. Merasa semuanya aman, dia mengangkat kasur baru, melihat uang kertas yang tertutup di bawahnya. Dia tersenyum bahagia. Gina tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi pada dirinya sendiri. Dia belum menghabiskan semua uang di bawah kasur ini. Suatu malam, karena batasan gambar di komputer, Mari bertengkar hebat dengan Naku. Naku dengan tidak tahu malu berdalih bahwa itu hanya bahan untuk acara, bahkan terus-menerus memanggil Mari nenek tua, mengejek cara dia bertengkar terlihat seperti sedang memasuki masa menopause. Mari meminta Naku untuk menahan diri, jangan berlebihan, jika tidak dia akan pergi ke stasiun TV dan melaporkan sendiri. Dengan judul kehidupan bermuka dua dari ancor terkenal Naku, mengungkap kehidupan pribadinya yang tidak dikenal dan konyol. Mendengar itu, nada suara Naku melembut, dia mulai membujuk Mari untuk menceraikannya. Mereka telah hidup bersama selama 15 tahun,
dan keduanya sudah sangat lelah. Pernikahan mereka adalah pilihan yang salah. Mari menatap Naku dengan tidak percaya. Jelas pria ini yang mengejarnya lebih dulu. Jika dia tidak setuju untuk menikah, dia akan berbaring di jalan. Tapi sekarang Naku berbalik tidak mau mengakui. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak mendengarkan ibunya. Jika Mari tidak hamil, dia tidak akan menikahinya. Saat itu, Mari dan Naku sama-sama orang yang suka bersenang-senang. Setelah beberapa kali minum, Naku dengan enggan mengungkapkan kepada Mari bahwa dia mencintainya. Kalimat ini benar-benar memenangkan hati Mari. Dia memang sangat mencintai Naku, tapi sekarang dia hanya merasa marah padanya. Awalnya Mari selalu memilih untuk bertahan dan tidak bercerai. Meskipun dia juga sangat membenci Naku, Mari tidak bisa menjelaskan alasan untuk ketahanan ini. Mungkin itu karena anak mereka, atau mungkin itu karena pengalamannya sejak kecil. Ulang tahun Mari kebetulan sama dengan hari peringatan kematian ayahnya. Hari dia dilahirkan juga merupakan hari ayahnya buru-buru ke rumah sakit, tetapi akhirnya dia mengalami kecelakaan mobil di tengah jalan lalu meninggal. Karena hal ini, Mari tidak pernah memiliki ulang tahun yang menyenangkan sejak kecil. Kesedihan karena kehilangan ayah dan rasa sakit karena disalahkan oleh ibunya. Mari selalu terobsesi dengan keluarga yang sempurna, tetapi semuanya adalah masa lalu. Sikap Naku membuat Mari kecewa. Suatu hari, mobil yang dikendarai ibu mertuanya di jalan membuat wajahnya terkena lumpur. Orang yang lewat memberikan Mari sebungkus tisu gratis. Di atasnya ada iklan pengacara perceraian. Kebetulan alamatnya dekat rumah ibunya, jadi Mari mampir saat pulang untuk mengunjungi ibunya pada hari ulang tahunnya lalu pergi ke kantor hukum untuk konsultasi. Tapi sebelum sempat masuk, dia dihentikan oleh ibunya. Ibunya memarahinya karena tidak tahu berterima kasih. Sudah punya suami baik seperti Naku tapi masih ingin konsultasi tentang perceraian. Mari merasa ibunya tidak mau diajak berdiskusi. Sebagai orang tua, bagaimana bisa tidak bertanya alasan dan hanya tahu mengkritik anaknya seperti itu. Tapi ibu Mari tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, dia menganggap Mari sudah menjadi pendosa sejak kecil. Salah satu tanggung jawab besar untuk langsungan hidupnya adalah berdoa setiap hari agar para dewa mengampuni dosa-dosa Mari. Setelah itu Mari mengatakan bahwa hari ini adalah ulang tahunnya. Tapi ibunya hanya menyanyikan lagu pujian, seolah-olah tidak mendengarnya. Mari hanya bisa pergi dari rumah ibunya dengan kesal. Sampai malam tiba, hanya 2 orang yang datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Hari ini adalah ulang tahun Mari yang ke-40. Mari meniup lilin setelah membuat permohonan. Kemudian dia mengatakan kepada kedua orang itu bahwa dia ingin bercerai. Dia muak Naku mencuci otaknya dengan kalimat ini setiap hari. Bahkan mengigau pun membuat Mari ingin bercerai. Junior segera setuju, tetapi Hisu merasa tidak. Tidak ada sumber pendapatan setelah bercerai, hanya mengandalkan sedikit uang ganti rugi itu tidak cukup bagi Mari untuk hidup. Bahkan tidak cukup untuk menyewa kamar single. Hihiu merasa jika ingin membalas Naku, tidak perlu merasa terhina dengan perceraian. Hisu menyarankanmu untuk berselingkuh, membalas perbuatan adalah jawabannya. Tapi Junior tetap merasa Mari harus merasakan kebahagiaan tanpa suami, seperti dirinya sekarang. Setelah merayakan ulang tahun, ketiganya pergi ke klub malam untuk menari. Mari memakai riasan mata smoky, melepas jaketnya untuk bersenang-senang malam ini. Tidak terlihat seperti ibu rumah tangga 40 tahun sama sekali. Saat itu, setelah Hisu menerima pesan, dia langsung pamit kepada teman-temannya lalu pergi. Tengah malam, Mari naik taksi kembali ke lantai bawah apartemen. Begitu turun dari mobil, dia melihat mobil pemadam kebakaran terparkir di pinggir jalan. Ternyata ada kebakaran di gedung sebelah rumahnya. Mari melihat seorang pria bertopeng di antara kerumunan yang dievakuasi diam-diam pergi. Dia merasa pria itu sangat akrab. Saat ini seorang wanita muda tiba-tiba datang ke sisi Mari. Dia hanya mengenakan gaun tidur dan jaket, memanggil Mari kakak seolah-olah sangat akrab. Mari juga merasa wanita ini sangat akrab. Sampai petugas pemadam kebakaran pergi, wanita itu masuk kembali ke gedung. Mari kemudian ingat wanita ini adalah orang yang tinggal di seberang yang suaminya gunakan teleskop untuk mengintip. Dia bahkan melihat suaminya dan wanita itu berhubungan intim. Tepat saat itu, Mari bertemu Naku di rumah di lantai bawah. Pakaiannya berantakan, bahkan tidak menarik resleting celana. Jelas dia telah melarikan diri dengan tergesa-gesa saat sedang berhubungan. Mari langsung mengerti apa yang dilihatnya melalui teleskop adalah adegan suaminya berselingkuh. Dia menggertakkan gigi, berharap bisa membunuh Naku di tempat. Di sisi lain, Gina dan Hisu mengalami masalah besar. Gina tiba-tiba bermimpi seorang pria masuk ke rumahnya lalu terbangun dengan berteriak. Setelah Hisu selesai mandi di hotel, dia menerima telepon dari suaminya. Pria yang telah lama menghilang, dia terpaksa memakai pakaiannya lagi lalu buru-buru pergi ke rumah sakit. Ternyata ibu mertuanya mengalami situasi darurat. Rumah sakit tidak bisa menghubungi Hisu jadi mereka harus menelepon suaminya. Melihat ibu mertuanya berjuang untuk hidup dan suaminya yang berwajah serius, Hisu merasa sangat menyesal.
Keesokan harinya, Hisu kembali menjadi menantu yang baik, merawat ibu mertuanya dengan sepenuh hati. Dia juga berbicara dengan ibu mertuanya yang tidak sadarkan diri bahwa dia pasti menantu yang baik. Hanya saja dia sial sehingga sesekali terganggu dan ketahuan. Tapi itu juga bagus, berkat itu dia bisa bertemu suaminya. Saat ini ibu mertuanya tiba-tiba meraih tangan Hisu, memintanya untuk mencondongkan badan dan mendengarkan apa yang dia katakan. Setelah mendengar apa yang dikatakan ibu mertuanya, Hisu pergi ke perawat dengan wajah ketakutan. Tapi ketika kata-kata itu sampai di bibir, dia menelannya. Dia berbalik dan masuk ke kamar mandi dan menangis terseduh-seduh. Dan setelah Mari memergoki Naku berselingkuh, dia menggunakan pengaruh alkohol untuk menyerangnya secara fisik. Keesokan harinya, keduanya bangun. Mari mengatakan bahwa Naku telah berselingkuh dengan wanita di seberang gedung. Naku malah dengan santainya mengakui. Dia bahkan mengirim pesan kepada selingkuhannya di depan istrinya. Melihat Mari sangat marah, Naku menyarankan dia untuk segera bercerai dengannya. Ketidakbermoralan Naku membuat Mari merasa kemarahannya hanyalah lelucon. Setelah minum seteguk susu kedaluarsa, akhirnya dia menyadari hubungannya dengan Naku sudah kedaluarsa. Akhirnya dia melepaskan, setuju untuk menceraikan Naku. Mari pergi ke pengacara konsultasi perceraian. Pengacara itu mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin menuntut Naku karena perselingkuhan, dia harus mencari bukti terlebih dahulu. Setelah Mari kembali ke rumah, dia mulai melihat melalui teleskop di balkon. Tiba-tiba dia melihat ada sesuatu yang terjadi di rumah seberang. Seorang pria membelakangi lensa. Dia melepas pakaiannya dan mulai mengejar wanita di dalam rumah. Hati Mari gembira, berpikir ini adalah bukti perselingkuhan aku. Dia segera menghitung lantai di seberang, bersiap untuk lari ke sana dan menangkap basah. Tapi begitu dia turun ke lantai bawah di seberang, wanita itu buru-buru melarikan diri. Dia bahkan menarik Mari untuk lari bersamanya. Mari tidak punya waktu untuk melihat pria yang mengikutinya dengan jelas. Dia sudah ditarik pergi oleh wanita itu. Keduanya pergi ke restoran terdekat dan duduk. Nama wanita itu adalah Go Eun. Dia menjelaskan situasi hari ini. Ternyata pria yang mengejar mereka adalah suami Go Eun. Karena sifatnya yang curiga, dia sering mencurigai Go Eun selingkuh. Jika demikian, apa yang Mari lihat melalui teleskop tadi bukanlah mereka berdua bersenang-senang, melainkan adegan Go Eun dipukuli. Tapi Mari meragukan kata-kata Go Eun sehingga dia bertanya padanya bagaimana pendapatnya tentang Naku. Cinta terus terang Go Eun untuk Naku membuat Mari marah. Dia salah mengira Go Eun telah mengakui dirinya sebagai kekasih Naku. Siapa sangka ini adalah gol bunuh diri. Go Eun hanya menyukai Naku, pembawa acara nasional, dan merupakan penggemarnya saja. Kepribadian Go Eun tampaknya riang, selalu tertawa saat berbicara. Mari tidak tahu apakah dia bisa dipercaya atau tidak. Jika hanya melihat situasi saat ini, Go Eun menyangkal sebagai kekasih Naku. Jadi siapa kekasih Naku? Kenapa dia meletakkan teleskop ini untuk mengarah ke rumah Go Eun? Pikiran Mari kembali dipenuhi pertanyaan. Malam sebelumnya, Gina melihat seorang pria berpakaian hitam dalam mimpinya. Dia sangat ketakutan sampai bersembunyi di bawah selimut dan terus-menerus menghipnotis dirinya sendiri bahwa ini hanya mimpi. Benar saja, ketika dia bangun, hari sudah cerah, Gina juga aman dan tidak terjadi apa-apa. Hari itu dia kembali ke rumah sakit untuk perawatan kecantikan, lalu pergi ke kafe dan melihat pria tampan yang disukainya. Gina ingat Pramal pernah mengatakan dia masih memiliki satu pernikahan lagi dalam hidupnya. Pria itu ada di samping Gina. Memikirkan ini, Gina sangat bersemangat. Mungkinkah apa yang dikatakan Pramal adalah pria tampan ini? Saat ini, pria tampan itu juga bertanya pada Gina apakah dia punya waktu luang. Tepat ketika Gina memiliki pikiran aneh, pihak lain mengeluarkan selebaran apartemen, mengingatkannya untuk berhati-hati dengan penjahat dengan nama kode Sekuiro yang sering berkeliaran di dekat sana. Gina hanya bisa tersenyum canggung, marah karena dia terlalu GR. Setelah itu dia pergi ke toko pakaian yang sering dia kunjungi tapi ternyata tutup. Setelah berteriak sebentar, pemilik toko keluar dari toko besi di sebelahnya, buru-buru menyapa Gina. Gina memperhatikan bahwa papa nama toko besi juga menawarkan layanan kunci pintu. Dia membeli banyak pakaian baru lagi. Dalam perjalanan pulang, Gina dihentikan oleh sekelompok wanita di area perumahan. Mereka memintanya untuk bergabung dengan tim patroli sukarela untuk menjaga keamanan di sekitarnya agar harga rumah tidak turun. Tapi Gina menolak untuk menandatangani. Dia tidak ingin berada di dekat wanita-wanita ini. Gina berteriak bahwa dia akan melindungi dirinya sendiri, terus menikmati hidup setiap hari. Mari mengantar Gawen ke bawah. Setelah mereka berpisah beberapa langkah, Gawen berbalik dan menghela napas karena Mari sangat baik. Kembali ke rumah, Mari mulai mencari Gawen di platform sosial. Tiba-tiba dia melihat Gawen mengunggah postingan baru. Mari mengklik dan melihatnya, dia merasa sangat mengerikan. Di sisi lain, Gina telah meminta orang di toko besi untuk membantunya mengganti kunci pintu. Pria muda tampan yang datang untuk melayani membuat hati Gina berdebar,
membuatnya sejenak melupakan ketakutannya saat ada orang asing masuk rumahnya. Kemudian, Mari menelepon yang membangkitkan Gina yang tenggelam dalam pesona pria itu. Mari bertanya apakah dia sudah selesai membantunya. Ternyata, setelah konsultasi perceraian, Mari meminta Gina melakukan sesuatu untuknya. Setelah Gawen mengunggah foto baru, itu langsung menimbulkan sensasi di kalangan gosip. Ternyata, saat selfie, dia tidak sengaja membiarkan Naku di belakang juga masuk ke dalam bingkai foto. Akhirnya wanita itu telah menipu Mari. Gawen adalah kekasih Naku. Setelah itu, Naku pergi ke stasiun TV. Rekan-rekannya membicarakannya di belakang punggungnya. Tapi dia tidak tahu apa-apa, masih diam-diam senang ketika Mari setuju untuk bercerai. Segera setelah itu, dia menerima pesan pemerasan. Mengatakan ada banyak bukti bahwa Naku berselingkuh. Berikan uang tunai 100 juta dan bukti akan dikembalikan kepada Naku. Naku masih belum sadar ketika stasiun TV bermasalah karena skandal, jadi mereka menggantikannya dari acara. Naku dan Mari menerima telepon pada saat yang sama, mengucapkan kata-kata penghiburan yang sama. Hanya saja orang yang diajak bicara oleh Mari adalah putrinya. Sedangkan Naku menelepon untuk menghibur Gawen. Menutup telepon, Mari menggertakkan giginya. Rencana untuk menangani Naku juga mulai muncul. Dia adalah orang yang memberikan hak kepada Gina untuk mengirim pesan pemerasan ini. Meskipun Gina menganggap metode ini terlalu gila, dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk membantu temannya. Saat berjalan pulang sendirian di malam hari, Gina kembali merasakan serangkaian langkah kaki mengikutinya. Gina ketakutan sampai langsung bergegas menuju tim patroli wanita, tim yang dia benci di siang hari, menggenggam erat tangan mereka lalu berjalan pulang. Suatu hari, Hisu pulang, melihat foto-foto di dinding, tiba-tiba merasa terharu. Dia mengambil buku harian yang dia buat untuk anaknya saat hamil. Sejak mulai hamil, dia sudah mulai menempelkan setiap gambar USG ke buku catatan, menunggu hari anaknya lahir. Tapi halaman terakhir buku catatan itu kosong. Hisu tidak bisa menahan air mata, dia masih tidak bisa melupakan rasa sakit karena keguguran yang tidak disengaja. Tidak lama kemudian, suami Hisu, Mo Ouyang juga pulang, melihat Hisu mengeluarkan buku harian bayi. Perasaan di hati Mo Ouyang juga campur aduk. Suatu hari, Mo Ouyang mengambil kesempatan untuk pergi ke rumah sakit untuk membujuk Hisu agar menyerah pada kehamilan. Mereka juga harus merawat ibu, tidak ada waktu untuk merawat anak. Namun, Hisu merasa tidak ada yang salah dengan ingin punya anak. Akhirnya Mo Ouyang juga mengaku dirinya telah melakukan vasektomi. Hisu merasa sulit percaya sehingga kehilangan ketenangannya pada suaminya, mengkritik dia seharusnya tidak memperlakukannya seperti itu. Setelah pulang kerja, Naku dikelilingi oleh para reporter yang mempertanyakan apakah dia berselingkuh dengan wanita itu. Naku memutuskan untuk mengungkapkan segalanya. Dia menatap penuh kasih sayang ke arah kamera, melarang media menggunakan kata selingkuh untuk menggambarkan hubungan barunya, menganggap perselingkuhan ini sebagai keajaiban dalam hidup. Naku menegaskan bahwa dia telah keluar dari acara yang sedang dia tangani dan juga akan menceraikan istrinya sesegera mungkin agar bisa bersama wanita itu secara sah. Begitu berita ini muncul, pernyataan Naku kembali menimbulkan kontroversi besar. Mari di rumah melihat berita itu dan kembali menggertakkan giginya. Dia harus melawan Naku sampai akhir. Sesaat kemudian, Naku pulang. Begitu masuk rumah, dia langsung berlutut di depan Mari, dengan air mata berlinang menceritakan cintanya pada kekasihnya. Memohon Mari untuk menceraikannya, jangan membatalkan. Marius tercengang melihat Naku, mendengar suaminya menyatakan cinta pada wanita lain. Suasana hatinya benar-benar buruk. Marius mengangguk, setuju untuk menceraikan Naku dan menyuruhnya tetap dalam posisi saat ini. Naku bangkit dan bertanya apa yang akan dilakukan Mari. Mari mundur beberapa langkah, mengambil ancang-ancang lalu memukul Naku habis-habisan. Setelah mengalahkan pria itu, Mari mendapatkan kembali semangatnya. Dia pergi ke lantai bawah, mengumumkan kepada semua media massa bahwa dia percaya Naku tidak akan pernah menceraikannya. Kembali ke beberapa hari yang lalu, Mari meninggalkan kantor perceraian. Pengacara itu berkata kepada asistennya dengan aneh. Dia telah bekerja selama bertahun-tahun tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat klien seperti itu. Yang Mari inginkan bukanlah perceraian tetapi cara agar tidak bisa bercerai. Menghadapi kilatan kamera, Mari berpura-pura sedih di depan lensa. Alasan dia tidak bercerai adalah karena dia akan mencintai Naku sampai mati. Persis seperti sumpah pernikahan yang dikatakan, hanya kematian yang bisa memisahkan kita. Mari tertawa dengan ganas. Naku ingin mengakhiri pernikahan ini, maka satu-satunya pilihan adalah kematian. Saat ini jiwa Mari terbangun.
Wanita yang selalu percaya pada cinta akhirnya dibatasi oleh perselingkuhan suaminya telah menjadi penyihir yang mengerikan. Sejak hari berikutnya, semua niat untuk membunuh Naku terus berputar-putar di benak Mari. Tapi dia masih meyakinkan dirinya sendiri untuk bersabar sedikit lagi. Naku menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan Mari sehingga dia bertanya apa yang dia inginkan setelah semua masalah ini. Mari dengan manis berkata ingin mengadakan upacara pemakaman untuk Naku. Pernikahan mereka hanya bisa berakhir dengan kematian salah satu dari mereka. Kalimat ini membuat Naku ketakutan dan merinding. Dia mengulangi bahwa di antara mereka tidak ada cinta lagi. Orang yang dia cintai sekarang adalah Go Un. Kenapa Mari begitu keras kepala tidak mau memaafkan? Dengan begitu dia juga bisa mencari cinta baru. Mari terus terang berkata pada suaminya, jika dia ingin terus mencintai Go Un, satu-satunya cara adalah dengan mati. Mungkin apa yang ada di mulutnya adalah makan terakhir dalam hidupnya. Tapi Naku adalah orang yang sangat cerdik. Begitu duduk di meja makan dia sudah menukar mangkuk supnya dengan Mari. Bahkan jika diracun, Mari yang akan keracunan. Berpikir begitu Naku menyesap sup. Akhirnya, dia melihat bahan yang bisa disamakan dengan racun itu adalah makanan laut. Naku langsung melompat, berlari ke wastafel untuk muntah. Tapi dia melihat ada lebih banyak makanan laut di sampingnya. Saat ini tubuhnya sudah mulai gatal-gatal. Ternyata Naku alergi berat terhadap makanan laut. Mari memegang obat alergi tapi tidak berniat memberikannya kepada suaminya. Mangkuk itu pecah saat keduanya saling mengejar. Naku mengambil pecahan dan mengancam Mari. Mari mengambil bantal untuk membela diri. Pecahan keramik yang tajam akan menghancurkan bantal dan membuat bulu-bulu berterbangan. Naku berteriak dengan ganas bahwa dia pasti akan menceraikan Mari. Mari membalas dengan nada yang lebih tegas. Dia tidak akan pernah bercerai. Naku menahan gatalnya dan pergi bekerja dalam kemarahan. Tak lama kemudian, gelombang serangan baliknya tiba. Saat Mari sedang membersihkan tumpukan bulu, agen real estate membawa pelanggan untuk melihat rumah. M.A. Lang salah mengira Mari adalah pembantu keluarga ini. Dia mengatakan bahwa pemilik rumah ini telah berpesan bahwa dia harus menjual rumah ini. Mari menggertakkan gigi, dia melihat pasangan yang ingin membeli rumah dan berkata tempat ini feng shui-nya sangat buruk. Jika pasangan itu tinggal di sana, mereka akan saling bermusuhan. Dan dari balkon bisa terlihat penghuni wanita di seberang yang sering mondar-mandir, hanya mengenakan pakaian dalam. Agen real estate melihat Mari sengaja membuat masalah lalu langsung berteriak. Setelah itu Mari baru mengungkapkan identitasnya sebagai pemilik rumah. Menyatakan bahwa dia tidak akan pernah menjual rumah itu. Ini adalah properti bersama mereka. Naku tidak punya hak untuk memutuskan. Melihat agen real estate masih keras kepala, Mari langsung mengambil pisau dan mengancam mereka bertiga sampai lari terbirit-birit. Setelah orang-orang itu pergi, Mari menusukkan pisau lurus ke wajah suaminya di foto keluarga. Lalu dia berdandan cantik dan pergi ke rumah Go Un. Kejadian ini membuat Go Un masih mempertahankan sikap lugunya dengan ramah memanggil Mari kakak. Dia juga menyemangati Mari untuk tidak bercerai. Meskipun dia adalah kekasih Naku, dia juga adalah orang yang belum menikah. Go Un mengingat adegan di mana dia dan Naku bertemu untuk pertama kalinya. Saat itu, dia diintimidasi oleh pacarnya yang tinggal serumah dengannya sehingga dia buru-buru melarikan diri. Dalam kebingungan, dia bersembunyi di mobil Naku. Karena saat itu hujan deras, Go Un basah kuyup. Kelemahan dan ketidakberdayaan ini membuat Naku merasa kasihan. Di dalam hatinya, keinginan untuk melindungi meluap-luap. Setelah bertemu Go Un, Mari merasa campur aduk. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi wanita itu. Saat ini, Naku telah menemukan obat alergi. Ketika dia mengeluarkan teleponnya, dia baru tahu bahwa direktur stasiun TV sedang mencarinya. Ternyata Naku mengakui perselingkuhannya sehingga kesan penonton terhadapnya jatuh ke titik terendah. Agar tidak memengaruhi rating stasiun TV, direktur memaksa Naku untuk mengundurkan diri. Naku marah, membuat ulah di depan direktur. Tapi pada akhirnya dia tetap harus pergi dalam keputusasaan. Larut malam, di rumah sakit, Hisu memandang ibu mertuanya yang sedang tidur nyenyak. Kehangatan dan kemarahan yang telah lama terpendam mulai memuncak. Dia mengambil bantal untuk menutupi wajah ibu mertuanya, berniat untuk membunuhnya. Melihat ibu mertuanya melawan, Hisu melunak dengan cepat mengambil bantal itu. Keesokan harinya, Hisu merawat ibu mertuanya dengan hati-hati seperti biasa. Ibu mertuanya tiba-tiba menggunakan tangannya untuk menyentuh pipi Hisu. Adegan itu terlihat sangat hangat dan harmonis. Tak disangka, detik berikutnya ibu mertuanya langsung menampar wajah Hisu. Dan dengan suara tajam memaki Hisu sebagai pembohong. Bahwa dia selalu ingin berbuat jahat pada ibu mertuanya. Hisu langsung ambruk dengan histeris menelepon suaminya. Tapi saat ini suaminya sedang makan malam bersama rekan kerjanya di perusahaan. Kecuali dia, di sini semua
semua adalah ibu-ibu. Sekelompok wanita membuat keributan, suara ini membuatnya merasa terganggu, sehingga dia tidak melihat panggilan dari Hisu. Di sisi lain, luka Gina retak karena operasi sedot lemak, sehingga dia harus dirawat di rumah sakit pada tengah malam. Keesokan harinya dia kembali ke rumah, dan dia menemukan bahwa semua orang di lingkungan itu tahu dia telah melakukan operasi sedot lemak. Gina merasa sangat malu, jadi dia pergi ke kafe langganannya. Lagu yang diputar di kafe itu kebetulan sama dengan lagu yang dinyanyikan suaminya saat menikah. Sinyal mengerikan segera muncul di hati Gina. Pria tampan di kafe memberitahunya bahwa lagu ini sangat terkenal, karena penjahat baru-baru ini berkeliaran di seluruh area ini melakukan kejahatan. Dan setiap kali dia tiba di tempat kejadian, lagu ini selalu diputar. Sinyal ini membuat Gina sedikit takut. Dia segera menyampaikan keraguan ini saat bertemu dengan sahabatnya. Dia merasa, mungkinkah penjahat ini adalah suaminya? Hisu melihatnya sedang berpikir sembarangan. Lebih baik menggali makam suami Gina untuk melihatnya. Gina juga berpikir untuk melakukannya, tetapi dia tidak tahu di mana suaminya dimakamkan. 5 tahun yang lalu, Gina menerima telepon dari kantor polisi. Mereka menemukan perahu kosong di pantai. Di dalamnya ada kartu identitas suaminya, tetapi tubuhnya telah menghilang. Setelah mendengar kematian suami Gina, Mari berpikir dia juga bisa membeli asuransi tambahan untuk Naku. Gina berteriak, mungkinkah Mari akan mencelakakan Naku? Mari tidak menyangkalnya. Naku pada akhirnya akan mati, hanya masalah cepat atau lambat saja. Hisu setuju dan menyarankan untuk menggunakan satu pisau untuk memenggalnya agar rapi. Agar orang itu mati tanpa rasa sakit juga merupakan kelembutan terakhirnya. Tidak jauh dari situ, seorang peramal memandang ketiga wanita itu dan merasa khawatir. Mungkinkah mereka benar-benar akan membuat masalah? Pada saat ini, seorang wanita berpakaian misterius melintas di luar ruangan kecil itu. Peramal itu segera pergi menyambutnya. Begitu Naku pulang pada malam hari, dia mengeluarkan setumpuk data. Dia telah menjaga 2 orang yang sudah menikah selama bertahun-tahun. Dedikasi Mari untuk keluarganya, semuanya diubah menjadi gaji per jam. Kemudian dia meminta Mari untuk mengganti uang yang dia keluarkan untuk dirinya sendiri saat menjadi ibu rumah tangga. Pada akhirnya, Mari harus membayar sejumlah besar uang kepada Naku. Naku berpura-pura murah hati dan mengatakan dia tidak akan mempermasalahkan hal-hal ini dengan Mari. Selama dia menandatangani perjanjian perceraian, aset juga akan dibagi 50-50. Mendengar itu, Mari segera merobek perjanjian perceraian menjadi 2. Keesokan harinya, Gina datang ke kantor polisi untuk melaporkan kejahatan. Pada hari dia kembali ke rumah dari rumah sakit. Begitu dia melangkah masuk, dia melihat bayangan hitam melintas dan melarikan diri dengan cepat melalui jendela. Gina dengan cepat mengedipkan mata pada petugas patroli wanita di lantai bawah. Dengan upaya bersama dari semua orang, akhirnya mereka berhasil menangkap pelaku kejahatan itu. Karena kecurigaan sebelumnya, Gina sangat khawatir, takut melihat wajah suaminya. Tapi pelaku kejahatan itu bukan suaminya, melainkan pria tampan yang datang untuk mengganti kunci Gina. Terakhir kali, saat mengganti kunci, dia melihat Gina memiliki banyak uang di tangannya sehingga dia mulai serakah. Setelah diinterogasi, tukang kunci itu hanya mengambil barang-barang kecil, bukan tikus percobaan yang menakutkan. Di sisi lain, Naku mencoba segala cara untuk bercerai dengan Mari. Pada hari kematian ayahnya, seluruh keluarga kembali ke rumah nenek Mari. Ketika Naku bertemu dengan kakak iparnya, seorang pengacara, dia tidak sabar untuk bertanya bagaimana cara menceraikan Mari. Pihak lain juga mendengar berita tentang Naku dan mengatakan kepadanya bahwa dalam situasi ini, hanya Mari yang memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai. Naku yang bersalah jadi tidak berhak. Jika Naku ingin melepaskan diri dari Mari, dia harus membuat Mari melakukan kesalahan juga. Misalnya, melakukan kekerasan terhadap Naku atau mengusirnya dari rumah. Atau bisa juga Mari berselingkuh. Kalimat ini membuat Naku tiba-tiba terinspirasi. Senyum licik muncul di wajahnya. Tapi Mari juga sedang mengumpulkan bukti. Terakhir kali dia datang ke rumah Go Un, Mari merekam pengakuan wanita itu. Malam itu, Naku membeli makanan ringan, bersiap untuk pergi ke rumah Go Un untuk menikmatinya bersama. Begitu dia melangkah ke lift, seorang pria jangkung masuk bersamanya. Pria itu melihat berita perselingkuhan Naku dan menunjukkan rasa jijik. Secara kebetulan, kedua orang itu keluar di lantai yang sama. Pria itu langsung menekan bel pintu rumah Go Un. Setelah itu, Naku baru menyadari bahwa pria itu adalah pacar Go Un yang tinggal bersamanya. Naku segera lari pulang. Pria itu dan Go Un mengikuti di belakang. Mari melihat Naku mendapat masalah dan dengan cepat berubah menjadi rekan tim dari pihak musuh. Tidak hanya mengizinkan pria itu masuk ke dalam rumah, tetapi juga memberinya kunci kamar tidur, agar pria itu dapat dengan mudah menemukan dan memukuli Naku habis-habisan. Akhirnya
Akhirnya, keempat orang itu datang ke kantor polisi. Naku dan Go En menangis dan berdebat, berusaha membuktikan bahwa mereka adalah pasangan yang sedang jatuh cinta. Tapi mereka diancam oleh Mari dan pacar Go En. Polisi terkejut dengan logika mereka. Sederhananya, mereka berdua tertangkap basah selingkuh. Mereka juga menggambarkan skandal ini sebagai tipe korban. Tapi Naku dan Go En malah tenggelam dalam cinta mereka yang indah, berpelukan mesra di depan semua orang. Mari akhirnya tidak tahan lagi. Dia memukul kepala Naku dengan keras. Namun malam ini, hal-hal besar terjadi pada ketiga wanita itu. Ibu mertua Hisu akhirnya meninggal. Zia tidak tahu apa yang dilihatnya saat menonton TV di rumah sehingga dia terlihat sangat ketakutan. Rencana awal Mari tampaknya telah gagal. Dia hanya bisa memulai rencana B. Dia dengan agresif mendorong Naku ke balkon, terlihat seperti akan mendorongnya ke bawah. Suatu malam, ibu mertua Hisu tiba-tiba jatuh sakit. Dia ingin menenangkannya tetapi didorong kembali oleh ibu mertuanya berkali-kali. Beberapa menit kemudian, dokter datang untuk memberikan pertolongan pertama. Tapi karakteristik penyakit ibu mertuanya tidak memiliki reaksi sama sekali. Suami Hisu juga datang dan melihat istrinya memegang tabung pernapasan di tangannya. Keesokan harinya, Mari dan Gina datang ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Gina berbisik kepada Mari bahwa dia melihat suaminya di TV. Dia masih hidup. Mari secara khusus memberitahu Gina untuk membahas hal ini dengannya saja karena Hisu sekarang pasti sangat sedih. Tak disangka, sebelum masuk ke tempat duka, mereka sudah melihat tamu keluar sambil memaki-maki. Bagaimana bisa ada menantu yang tertawa seperti ini di pemakaman ibu mertuanya? Mari dan Gina cepat-cepat mendekat untuk melihat dan Hisu sedang menutupi wajahnya dengan sapu tangan. Dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk terlihat seperti sedang menangis. Tapi tetap terlihat dia tertawa terbahak-bahak. Mereka bertiga buru-buru bersembunyi di toilet. Hisu menjelaskan alasan dia tertawa adalah dari kerabat yang bertanggung jawab atas pemakaman. Saat tidak ada tamu, mereka duduk di lantai, mengobrol dan tertawa, lalu melihat-lihat ponsel. Tapi setiap kali ada orang yang datang, mereka langsung menangis, emosi berubah dalam 1 detik. Hisu merasa sangat lucu. Saat ini, kakak ipar Hisu masuk ke toilet. Mendengar tawa Hisu, dia segera berlari ke Moyang untuk membuat perpecahan. Mengatakan bahwa Hisu pasti bahagia seperti itu ada alasannya. Mungkin kematian mendadak ibu mertua adalah hal yang baik. Moyang menyuruh kakak ipar itu diam, jangan membuat asumsi tentang anggota keluarganya. Tapi dia tidak bisa tidak memikirkan saat dia bergegas ke kamar rumah sakit dan melihat tabung pernapasan di tangan Hisu. Setelah menghadiri pemakaman, Gina menunjukkan kepada Mari foto suaminya yang dia ambil. Ini adalah acara ragam. Setelah itu, kru acara masuk ke rumah karakter. Seorang pria yang terlihat hampir sama dengan suami Gina sedang keluar dari rumah. Mari berpikir pria ini mungkin hanya mirip dengannya. Jika dia benar-benar suami Gina, dia harus mengembalikan uang asuransi yang dia terima sebelumnya. Dia juga mungkin harus masuk penjara karena penipuan asuransi. Jadi, Gina sebaiknya tidak menggali masalah ini lebih dalam lagi. Suatu hari, Naku mencari pengacara. Dia mendengar dia tidak pernah kalah dalam persidangan. Naku menceritakan tentang pernikahannya dengan Mari. Dia adalah orang yang baik dan lembut, dan bekerja keras. Sedangkan Naku sendiri berselingkuh, dan bahkan ingin meninggalkan istrinya. Setelah mendengar ini, pengacara merasa Naku sudah bertindak terlalu jauh. Namun saat ini dia adalah pengacara Naku, jadi dia memberi Naku trik yang cukup efektif, tetapi kotor. Setelah mendengar cara ini, Naku dengan cepat menunjukkan kepuasannya. Dia kembali ke stasiun TV. Saat dia hendak membuat keributan, TV tiba-tiba menayangkan berita bahwa kakak laki-laki Go En telah menyebarkan berita perselingkuhan Naku. Peringkat waktu nyata benar-benar mencapai titik tertinggi. Pemimpin stasiun TV berteriak meminta Naku untuk membersihkan kekacauan baru, mengakui bahwa orang yang duduk di kursi penumpang di mobil Naku adalah dirinya. Ternyata Mari telah menemukan tiket denda lalu lintas sejak lama. Isinya menunjukkan bahwa di dalam mobil Naku ada orang lain. Hanya saja penampilannya telah dikaburkan. Secara kebetulan, pada hari itu Mari menelepon Naku berkali-kali. Jelas hanya butuh 5 menit untuk mengemudi. Tapi Naku bersikeras menunda lebih dari 2 jam dan tetap tidak datang. Saat ini, Mari datang ke kantor polisi, ingin polisi membantunya menyelidiki orang yang duduk di kursi penumpang. Kemudian seorang istri putus asa lainnya berlari sambil menangis, menyampingkan Mari. Permintaannya persis sama dengan permintaan Mari. Mereka semua mencurigai suami mereka berselingkuh dengan orang yang duduk di kursi penumpang. Mari tiba-tiba menerima telepon dari Naku. Setelah mendengar sandiwara antara pemimpin stasiun TV dan suaminya, meskipun di mulutnya dia berbicara dengan ramah, begitu dia menutup telepon, dia memutar matanya. Jika Naku begitu licik, Mari berpikir dia juga bisa mengonfirmasi hal itu dari Go En. Hanya dengan mengetahui jadwalnya malam itu, dia juga bisa menyimpulkan apakah kedua orang ini bersama atau tidak. Karena itu Mari harus bertanya kepada
pacar Go Eun. Keduanya pergi ke kafe terdekat untuk mengobrol. Mendengar tanggal yang disebutkan Mari, pacar Go Eun memang memiliki beberapa kesan. Hari itu dia bertengkar dengan Go Eun dan juga membahas tentang putus. Go Eun berlari keluar rumah di tengah hujan, pacarnya langsung membawa payung untuk mencarinya. Go Eun menghilang begitu saja. Saat ini, sebuah mobil hitam tiba-tiba melaju pergi. Pacarnya berpikir Go Eun mungkin bersembunyi di dalamnya. Dia yakin malam itu Naku dan Go Eun bersama. Karena Go Eun pergi dengan tergesa-gesa, tidak membawa dompet tetapi masih bisa menginap di suatu tempat tanpa pulang. Jadi pasti ada seseorang yang mengantar Go Eun pergi. Setelah Mari pulang, dia mulai memeriksa kondisi cuaca hari itu. Memang ada hujan lebat. Dia ingat hari itu dia merasa sangat tidak nyaman, bahkan tidak bisa berdiri tegak dan perlu segera dirawat di rumah sakit. Dia menelepon aku, yang selalu mengatakan dia akan pulang dalam 5 menit. Mari akhirnya tidak tahan lagi. Dia harus menelepon ambulans sendiri, menuruni tangga dengan susah payah, sampai dia didorong ke ruang operasi. Mari masih bertanya apakah Naku sudah datang. Keesokan harinya, Mari terbaring lemah di ranjang rumah sakit setelah operasi. Naku datang terlambat tetapi dengan tenang meminta maaf kepada Mari. Saat Mari sedang bersedih di rumah, Naku di sisi lain masih bersekongkol dengan pengacaranya untuk membalikkan keadaan saat ini. Saran pengacara adalah mengubah cara berpikir agar Mari mengajukan gugatan cerai terlebih dahulu. Naku mengingat kata-kata pengacara, membuat masalah untuk mencapai perpisahan. Karena perpisahan bisa dianggap sebagai bukti keretakan hubungan antara suami dan istri. Ketika Naku pulang, dia melihat Mari sedang menonton TV. Berita itu menayangkan kecelakaan mobil. Orang yang meninggal adalah perwakilan hotel, Presiden Yang, dan seorang wanita muda yang tidak dikenal. Saat ini Naku datang dan berterus terang mengakui bahwa pada hari Mari dirawat di rumah sakit, dia bersama Go Eun. Karena lutut Go Eun terluka, dia menemaninya sepanjang malam. Mari merasa sangat sakit hati. Pengakuan ini sangat menyakitkan. Go Eun hanya mengalami cedera lutut, sementara dia harus naik meja operasi. Mari dengan marah mulai bertengkar dengan Naku, berteriak menyuruhnya keluar dari rumah. Mendengar itu, hati Naku sangat gembira, tidak menyangka bisa berpisah begitu cepat. Mari tiba-tiba teringat kata-kata pengacara perceraian, bahwa bagaimanapun juga, dia tidak boleh mengusirnya, tetapi sudah terlambat. Langkah kaki Naku tampaknya bertambah 3 kali lipat dan menghilang dalam sekejap mata. Mari hanya bisa duduk di tanah dan menangis tak berdaya. Di sisi lain, Gina masih tidak bisa melepaskan pemikiran melihat pria yang mirip suaminya di TV. Dia menghubungi kru program untuk menemukan alamat rumah itu. Setelah menemukan perjalanan yang jauh, dia akhirnya tiba di pedesaan ini. Namun, tempat tinggal pria ini jauh lebih terpencil daripada pedesaan. Gina bahkan harus melewati hutan, bertemu dengan babi hutan. Akhirnya dia menemukan gubuk jauh di dalam hutan. Tapi sayangnya, paman yang tinggal di sana memberitahunya bahwa pria itu telah pergi. Gina mengeluarkan foto suaminya yang sedang berdiri di pantai dari tasnya. Dia bertanya kepada paman itu apakah pria itu adalah orang di dalam foto. Pihak lain langsung menyangkal begitu melihat laut. Karena pria itu paling takut air, dia pernah terpeleset dan jatuh ke air saat memancing. Jadi dia memiliki trauma psikologis. Saat Gina mendengar berita kematian suaminya dari polisi, juga telah melihat di banyak dokumen bahwa dia ditemukan di perahu nelayan. Jadi dia pasti sedang pergi ke laut saat itu. Gina yang ada di tanah menangis, berteriak bahwa suaminya belum meninggal. Setelah pemakaman ibu mertua, kakak ipar dan saudara-saudara ipar lainnya menemukan bahwa aset atas nama ibu mertua telah dijual dan orang yang mengurusnya adalah Hisu. Kakak ipar itu berpikir bahwa Hisu pasti ingin menggelapkan uang ibu mertuanya. Dan dia semakin yakin bahwa Hisu telah membunuh ibu mertuanya. Kakak ipar itu tidak hanya dengan tegas meminta pengawasan rumah sakit, dia bahkan menelepon polisi secara langsung. Polisi dengan cepat membawa Hisu ke kantor untuk diinterogasi. Mereka menyelidiki keluarga pasien lain yang sekamar dengan ibu mertua. Orang-orang ini semua mengaku pernah mendengar Hisu mengatakan bahwa dia ingin mencelakai ibu mertuanya. Polisi menginterogasi Hisu dan dia tidak menyangkalnya. Dia memang pernah berpikir untuk membunuh ibu mertuanya. Keesokan harinya, Mari datang ke rumah peramal untuk meminta bantuan. Setelah peramal itu menerima uang, dia hanya memberikan Mari sebuah kartu nama. Selain itu, ada kode QR di bagian belakang. Sesaat kemudian, Gina juga bergegas datang, menanyakan di mana sebenarnya suaminya berada. Peramal itu sama sekali tidak panik dan menyuruh kedua orang itu menunggu. Saat ini, Gina dan Mari mulai berdiskusi sengit tentang cara membunuh suami mereka. Dalam perjalanan pulang, Gina merasa ada seseorang yang mengikutinya. Dia dengan cepat mempercepat, hampir menabrak truk. Pada saat kritis,
Penguntit itu datang untuk menyelamatkannya. Gina melihat ke belakang dan baru menyadari bahwa orang itu adalah suaminya. Setelah itu, Mari memindai kode QR pada kartu nama. Sebuah forum web muncul. Setiap jawaban di dalamnya adalah kutukan wanita terhadap suami mereka. Seseorang dengan ID bernama Sukhe berdoa agar suaminya dan kekasihnya jatuh ke sungai dan mati di dalam mobil. Mari membaca sumpah ini tetapi tidak tahu apa gunanya baginya. Dia hanya merasa seperti ditipu oleh peramal itu. Sampai Mari memasuki supermarket, dia tiba-tiba melihat berita di dinding bahwa setelah presidennya meninggal, istrinya akan mengambil alih posisi direktur perwakilan. Mari langsung memikirkan akun dengan ID Sukhe di forum tadi. Kematian presiden yang persis seperti yang diprediksi. Mari juga ingat bahwa dia sepertinya telah melihat Sukhe di rumah peramal beberapa kali. Mari sepertinya mengerti arti dari kartu nama yang diberikan oleh peramal itu. Saat ini, pacar Goeun menelepon, memberitahu bahwa dia telah menemukan jejak Naku dan Goeun. Mari segera berlari ke arah mereka berdua. Saat ini Goeun dan Naku sedang mengenakan pakaian pasangan, mengemudi dengan gembira di jalan. Mari segera menarik pacar Goeun untuk mengemudi, mengikuti di belakang. Sepanjang jalan, mereka terus memberi isyarat kepada Naku untuk berhenti. Tapi Goeun berteriak menyuruhnya untuk menginjak gas dan pergi dengan cepat, meninggalkan kedua orang itu. Naku tidak punya pilihan lain selain mengikutinya. Kedua belah pihak mulai berpacu satu sama lain, tetapi pada akhirnya Mari masih sedikit lebih unggul. Dia langsung lurus, meninggalkan mobil Naku di belakang. Dia tiba di persimpangan terlebih dahulu, dan dengan keren turun dari mobil. Naku melihat istrinya berdiri di tengah jalan tetapi tidak mengurangi gas sama sekali. Dia bahkan ingin mengambil risiko dan langsung menerobos. Mari menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan dengan cepat melompat ke samping. Naku juga memutar kemudi pada saat-saat terakhir dan menabrak pagar di pinggir jalan. Pacarnya segera bergegas untuk menyelamatkan Goeun. Setelah Naku keluar dari mobil dengan kepala penuh darah, dia terhuyung-huyung ke arah Mari. Akhirnya dia jatuh di depannya. Mari juga terluka saat menghindari mobil sehingga dia pingsan. Naku sadar dan mendapati dirinya berada di rumah sakit. Suara Mari segera datang dari samping. Naku menutup matanya, menghipnotis dirinya sendiri. Ini adalah mimpi. Tapi kenyataannya dia berada di kamar yang sama dengan Mari. Mari berbicara dengan nada tenang tentang situasi Naku saat ini. Mereka berdua berada di rumah sakit di pedesaan yang akan segera ditutup. Karena sedikit orang, bahkan jika ada pasien yang meninggal di sini, tidak ada yang peduli. Ketika Naku mendengarnya, dia segera merasakan niat membunuh dalam kata-kata Mari. Dia berjuang keras untuk melarikan diri, tetapi pahanya terluka, dan Mari juga meletakkan telepon di laci. Polisi di daerah ini dengan cepat datang ke rumah sakit untuk menangani kecelakaan lalu lintas Naku dan Mari. Naku dengan lantang menuduh Mari membunuhnya, mengatakan bahwa dia pernah menabrak mobilnya dari belakang. Tapi Mari berpura-pura polos, mengatakan sudah lama dia tidak mengemudi, jadi tidak bisa dihindari merasa sedikit panik di jalan, jadi terjadilah seperti ini. Setelah selesai berbicara, Mari menunjukkan bahwa Naku melihatnya berdiri di jalan tetapi tidak mengurangi kecepatan. Sebaliknya, dia melaju, jelas ingin membunuh orang. Naku segera menyangkalnya dan juga meminta polisi untuk mencari kamera dashboard mobil. Tapi polisi mengatakan mereka tidak tahu siapa yang mengambilnya. Saat tiba di lokasi mereka tidak melihatnya lagi. Karena kurangnya berbagai bukti, polisi memutuskan untuk mengubah masalah besar menjadi kecil. Mari dengan gembira mengantar mereka pergi, sementara Mari di luar, Naku mencoba merangkak untuk meraih telepon. Tepat pada saat ini perawat masuk, Naku hendak meminta bantuan tetapi dipotong oleh Mari. Dia tidak punya pilihan lain selain menulis pesan dan memasukkannya ke dalam saku perawat. Tapi tindakan menyelipkan kertas ini tidak ada gunanya, Naku hanya bisa mencoba yang terbaik untuk keluar. Tapi pada akhirnya semuanya ketahuan, dengan patuh kembali ke kamar pasien. Tapi hari ini, dia akhirnya menemukan kesempatan. Setelah meminta bantuan resepsionis, dia menelepon Goeun dengan telepon rumah sakit. Mendengar suara kekasihnya, Naku dipenuhi dengan kekuatan, segera merencanakan pelarian di kepalanya. Dia beralasan tidak bisa tidur karena sakit di kakinya untuk meminta obat tidur dari dokter. Tengah malam, Naku diam-diam bangun. Setelah mencoba beberapa kali dia melihat Mari sudah tidur nyenyak seperti mati. Ternyata dia telah mengganti obat Mari dengan obat tidur. Setelah itu, Naku membawa teleponnya, melarikan diri dari rumah sakit di malam hari. Dan kemudian ketika Mari membuka matanya, dia terkejut mengetahui bahwa Naku telah melarikan diri. Dia dengan cepat mengejarnya keluar dari pintu rumah sakit. Naku mendengar Mari mencarinya dan dengan tegas membuang truknya. Dia berjalan cepat ke depan, berdiri di tengah jalan, dan menghentikan sebuah truk. Kemudian dia menghilang di kegelapan malam. Keesokan paginya, Mari menghubungi pacar Goeun. Pihak lain juga sangat pusing karena Goeun juga telah melarikan diri darinya. Pukulan itu membuatnya memutuskan
memutuskan untuk meninggalkan tempat yang penuh penderitaan ini. Sebelum berpisah, dia bertemu Mari dan memberinya kartu memori. Tapi sepertinya ini bukan kartu memori dari kotak hitam. Pacar Goeun mengatakan saat itu dia tidak menemukan kartu memori dari kotak hitam di dalam mobil. Di sisi lain, Hisu mengakui kepada polisi bahwa dia telah membunuh ibu mertuanya. Tiba-tiba, dia memegangi dadanya dan kehabisan napas. Alasan Hisu mengaku sepertinya adalah karena keluarga suaminya sedang menunggu jawaban ini. Kakak iparnya langsung bersemangat, berpikir Hisu telah mengakui kejahatannya dan menyuruh polisi untuk segera menangkapnya. Mo yang tidak bisa diam lagi. Dia berdiri di depan saudara-saudaranya dan berteriak tentang kondisi Hisu saat ini. Jelas dia tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi orang-orang itu tidak peduli. Mereka bersikeras mengeluarkan surat wasiat ibu mertuanya dan mengklaim bahwa ibu mertuanya meninggalkan semua tanah yang paling berharga untuk Hisu. Ini jelas merupakan hasil dari intimidasi ibu mertua. Setelah Hisu mendengar ini, dia terkejut dan maju untuk memeriksa surat wasiat itu. Dia bergumam bahwa ibu mertuanya benar-benar melakukannya. Di tengah makian saudara-saudara iparnya, Hisu mulai membela diri. Dia menceritakan bahwa ibu mertuanya telah berulang kali memohonnya untuk membunuhnya saat dia terbaring di ranjang rumah sakit. Dia juga menawarkan untuk meninggalkan sebidang tanah atas namanya kepada Hisu. Tapi Hisu tidak pernah setuju. Dia berbalik untuk melihat suaminya untuk mencoba membuktikan dirinya tidak bersalah. Tapi Mo yang tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan pergi. Polisi terus menginterogasi Hisu. Mereka tidak mendengarkan saudara-saudara iparnya. Tetapi video pengawasan rumah sakit merekam adegan saat ibu mertua meninggal. Di tangan Hisu memegang tabung pernapasan ibu mertuanya. Hisu tidak tahu apa-apa tentang ini, tidak tahu mengapa benda itu ada di tangannya. Saat ini, Mo yang muncul, di tangannya memegang akta kematian ibunya. Rumah sakit mengonfirmasi bahwa dia meninggal karena gagal napas, meninggal karena penyakit, bukan dibunuh. Polisi membiarkan Hisu pulang, tetapi masih mengingatkan mereka berdua. Melepas masker pernapasan dengan sengaja juga bisa menyebabkan gagal napas. Kecurigaan terhadap Hisu masih belum hilang. Pada hari pemakaman ibu mertuanya, Hisu dikucilkan oleh keluarga suaminya. Dia hanya bisa berdiri di samping mobil dan mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya melalui foto. Kemudian, dia kembali ke ranjang rumah sakit tempat ibu mertuanya berbaring. Meskipun Hisu pernah membenci ranjang kecil yang telah memenjarakan hidupnya, dia sekarang merasa sedikit menyesal telah merawat ibu mertuanya. Dalam keadaan setengah sadar, Hisu melihat adegan ibu mertuanya sebelum dia meninggal. Dia mengatakan kematian sama sekali tidak menakutkan, hidup yang justru menderita. Dia juga dengan lembut menyentuh wajah Hisu dan merasa bersalah. Dia juga seorang anak perempuan yang dimanjakan, tetapi dia menikah dengan keluarganya dan menderita. Setelah selesai berbicara, dia jatuh sakit dan merintih kesakitan. Hisu ingat saat itu dia memegang erat alat bantu napas, ingatannya berhenti di sini. Ingatan Hisu kacau, dia tidak ingat apakah ibu mertuanya atau dia yang mencabut selang napas. Saat merapikan barang-barang ibu mertuanya, Hisu menemukan USB. Setelah membukanya, ternyata itu adalah kata-kata terakhir yang ditinggalkan ibu mertuanya untuknya. Adegan beralih ke Gina. Setelah bertemu suaminya di jalan, keduanya dengan cepat saling mengenali. Kemudian, Gina diam-diam membawa suaminya pulang. Gina mulai menangis keras begitu sampai di rumah, menyalahkan suaminya mengapa hidupnya begitu banyak masalah. Jika sudah mati, diamlah, jangan kembali dan menyakitinya lagi. Suami Gina, Ubin diam-diam menatapnya, lalu duduk dan mengikat tali sepatu. Dia menjawab bahwa dia akan mati, hanya ingin bertemu istrinya sebelum mati saja. Pada saat ini, Gina baru berhenti menangis, seolah-olah batu besar di hatinya telah jatuh ke tanah. Tetapi ketika dia hendak mengantar suaminya pergi, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Gina buru-buru menarik suaminya ke dalam ruangan kecil, tetapi melihat di luar pintu hanya ada orang yang memasukkan selebaran. Setelah Gina membaca selebaran itu, dia tiba-tiba berubah pikiran, mengikat suaminya di ruangan kecil, tidak membiarkannya keluar lagi. Malam itu, Mari kembali ke rumah dari rumah sakit, melakukan panggilan video dengan teman-teman wanitanya yang sudah lama tidak dia temui. Mereka bertiga berbicara tentang kesulitan hidup mereka baru-baru ini. Di antara mereka, Hisu jelas yang paling bermasalah, menghadapi kecurigaan keluarga mertua dan polisi. Dia tidak bisa membela diri, Mari dengan keras menyemangatinya untuk mendapatkan kembali keinginan untuk hidup. Jangan terganggu oleh kekacauan di sekitarnya. Selanjutnya adalah Gina, dia berkata dengan pelan bahwa suaminya, yang telah menghilang selama bertahun-tahun, saat ini tinggal di rumahnya. Kemudian, bel pintu rumah Mari berbunyi, adalah kurir yang mengirimkan tumpukan dokumen. Dan itu adalah gugatan lain, ternyata segera setelah Nagu melarikan diri dan kembali, dia mencari pengacara untuk meminta bantuan. Atas saran pengacaranya, dia membuat masalah lain untuk Mari. Setelah Hisu mengakhiri panggilan video, dia melihat dirinya sendiri di cermin dengan cermat. Saat ini, suaminya benar-benar kelelahan.
Hisu jarang memakai lipstik dan hari ini dia pergi keluar untuk membeli banyak bir. Malam itu, Mo yang datang mencari surat tanah ibunya dan mengusulkan untuk menceraikan Hisu. Hisu tidak bisa mempercayai tangannya, sangat terkejut. Di sisi lain, Gina telah bersama suaminya selama beberapa hari, menghidupkan kembali perasaan lama. Suatu hari, ketika keduanya sedang memuncak, Ubin tiba-tiba melihat sesuatu jatuh dari bawah kasur. Mari menyalakan TV dan melihat Nagu mengadakan konferensi pers. Dia menangis karena dia adalah suami yang diganggu oleh Mari. Sebuah video yang merekam Mari memukuli Nagu juga diputar. Mata Mari melebar di depan TV. Saat dia melepas kain kasa di kepalanya, kartu memori juga jatuh. Ternyata, saat kecelakaan terjadi, Mari dengan cepat mengeluarkan kartu memori dari kotak hitam mobil. Nagu telah mulai bertindak, jadi selanjutnya akan menjadi serangan baliknya. Nagu baru saja menonton pertunjukan sensasionalnya di layar sambil menggoda Go Un. Melalui meja balkon rumah Go Un, bisa terlihat apa yang sedang dilakukan Mari saat ini. Dia mengeluarkan surat dakwaan tebal dan membacanya satu persatu. Semua adalah dosa-dosa Nagu. Mari tidak tahan, melepaskan kain kasa di kepalanya. Mengambil kartu memori dari kotak hitam yang disembunyikan di dalamnya. Darah mengalir dari luka di kepala. Mari hanya mengoleskannya dengan santai, menutupi setengah wajahnya dengan warna merah. Dia berjalan menuju meja balkon, tertawa seperti orang gila pada pengintip Nagu. Dia di seberang masih belum menyadari bahwa tindakannya telah berhasil membangkitkan seorang penyihir. Keesokan harinya, Mari menemui pengacara perceraian. Mari pergi ke kantor dan menunjukkan surat gugatan yang dikirim oleh Nagu kepada pengacara perceraian. Pihak lain merasa Nagu telah bersiap dengan matang. Tapi Mari tidak tanpa harapan untuk menang. Singkatnya, kasus ini adalah pertarungan yang sulit. Baru saja meninggalkan kantor, Mari ditarik oleh ibunya ke gereja, memaksanya untuk mengakui dosa kepada Tuhan. Berdoa untuk Nagu, tentu saja Mari tidak ingin membuat keributan dengan ibunya di gereja. Sang ibu mengambil Alkitab yang berat dan memukulkannya ke Mari. Tiba-tiba Mari melihat isi halaman di Alkitab. Jadi dia dengan gembira meninggalkan gereja karena tercerahkan. Ibunya berdiri di sana melihat dengan cermat dan menyadari kalimat itu adalah mata ganti mata. Perang perceraian Mari dan Nagu secara resmi dimulai. Keduanya membawa banyak informasi kepada pengacara. Mari mengambil kamera dashboard yang dia sembunyikan di perban lukanya. Ini adalah bukti kuat untuk melawan. Dapat dibuktikan bahwa saat itu Nagu benar-benar ingin menabrak Mari sampai mati di jalan. Tetapi pengacara Nagu juga mendapatkan bukti. Itu adalah rekaman film yang merekam adegan kendaraan lain yang lewat di jalan pada saat itu. Di dalamnya tercatat dengan jelas bahwa mobil Mari yang menabrak mobil Nagu terlebih dahulu. Nagu merasa dia memiliki kesempatan untuk menang. Berteriak keras kepada Mari dari jauh ke telepon pengacara memaksanya untuk bercerai dengan patuh. Jika tidak, dia akan dituduh sengaja memukul orang. Mari didorong ke pojok oleh Nagu. Dia kembali ke rumah, masuk ke situs web yang disediakan oleh peramal. Dia melihat pesan dari Sukhe lagi. Jadi dia ingin bertemu wanita yang telah berhasil membalas dendam ini. Akhirnya, Mari berhasil bertemu Sukhe melalui peramal. Sukhe sekarang memiliki aset 100 miliar dari almarhum suaminya, jadi dia terlihat jauh lebih mewah. Dia menyambut Mari dengan antusias dan juga tidak menolak untuk menjawab pertanyaan. Mendengar bahwa Mari juga ingin membunuh suaminya, Sukhe sangat mendukung. Bahkan menceritakan pengalamannya sendiri. Metode pembunuhan Sukhe terutama mencakup 2 poin. Satu adalah memanipulasi sapu tangan yang biasa digunakan suaminya. Kedua adalah memanipulasi mobil yang dikendarainya. Mari telah membidik, begitu dia sampai di rumah, dia menggeledah saku jaket Nagu. Sebuah sapu tangan ditemukan di dalam salah satu jaket. Mari kemudian memilih tempat yang akan dia manipulasi, yaitu stasiun televisi tempat Nagu bekerja. Setelah keduanya bertengkar, Nagu selalu tinggal di rumah Go Un. Hari itu, Nagu tiba-tiba menerima telepon dari Mari. Dia menyuruhnya pulang sebentar. Dia telah setuju untuk bercerai. Nagu segera berlari pulang. Mari berbicara dengannya tentang pembagian aset setelah perceraian. Siapa sangka Nagu sangat keterlaluan mengandalkan buktinya untuk memaksa Mari pergi dengan tangan kosong. Entah itu rumah atau hak asuh anak, dia akan mengambil semuanya. Melihat penampilan Mari yang gila, Nagu diam-diam senang. Memaksanya ke jalan buntu lalu memberikan sedikit madu adalah satu-satunya cara agar rencana berhasil. Seperti yang diharapkan, Nagu setuju untuk membagi aset menjadi 2. Dan memang Mari telah menandatangani surat cerai. Menyaksikan saat Mari menyegelnya, Nagu hampir meneteskan air mata. Setelah meninggalkan rumah, dia sangat bersemangat berjalan sambil melompat. Hisu mendengar bahwa suaminya ingin bercerai dan sangat terkejut. Akhirnya dia menyadari bahwa semua kerja kerasnya selama bertahun-tahun hanya dianggap sebagai perawat gratis.
Sekarang ibu mertuanya sudah meninggal, Haisu tidak lagi memiliki nilai guna, dibuang oleh suaminya. Dia menggunakan kekuatannya untuk mendorong suaminya keluar dari rumah, tidak ingin melihat wajahnya yang menjijikkan lagi. Haisu telah mencari keluarga pasien lain di kamar yang sama saat merawat ibu mertuanya. Baru setelah itu dia mengetahui tentang video kata-kata terakhir ibu mertuanya. Saat dia pergi keluar, ibu mertuanya meminta keluarga lain menyewa pengacara untuk membuat dokumen yang disahkan. Dalam video itu, ibu mertua mengungkapkan dengan jelas bahwa dia akan meninggalkan seluruh warisan untuk Haisu setelah dia meninggal. Selama ada bukti ini, anak-anaknya tidak akan bisa mengambil warisan itu, tidak peduli apapun yang terjadi. Haisu menangis setelah mendengarkannya. Dalam trans, dia melihat bayangan ibu mertuanya memanggilnya. Dia memanggilnya menantu yang baik dan memberinya kelopak bunga musim semi. Haisu tidak menyangka, satu-satunya orang di keluarga mertua yang memperlakukannya dengan baik ternyata adalah ibu mertuanya yang pernah dia benci. Saat Moyang sedang mengurus pemakaman ibunya, dia menemukan bahwa saat masih hidup, ibunya berutang banyak uang untuk pengobatan. Dan Haisu, untuk membayar utang, baru menjual rumah ibu mertuanya. Tapi bahkan setelah mengetahui kebenaran, dia masih memilih untuk berpura-pura bodoh. Dokter juga merasa kesal dan menyerang Moyang. Keesokan harinya, Haisu pindah dari penginapan, menyimpan barang bawaannya di dalam kontainer bersama suaminya. Di dalam mobil ada banyak barang lama sejak dia masih muda. Moyang mengeluarkan album foto dan melihatnya, semuanya penuh dengan kehidupan indah dia dan Haisu di masa lalu. Keduanya pernah menjadi pasangan yang serasi, sering bepergian bersama. Moyang berharap Haisu bisa mengambil warisan yang ditinggalkan ibu mertuanya, kembali seperti dulu dan mencari kehidupan baru. Saat itulah Haisu menyadari, ternyata alasan suaminya bersikeras untuk bercerai bukan karena tidak manusiawi dan tidak adil, tetapi karena dia merasa dia menarik Haisu ke bawah. Moyang mengatakan dia menyesal telah menikahi Haisu, membiarkannya melihat sisi dirinya yang tidak tertahankan dan rapuh. Memang dalam beberapa tahun terakhir, Moyang pertama-tama harus menyaksikan penyakit ayahnya. Dia menggunakan semua aset keluarga untuk menyelamatkan nyawa ayahnya, tetapi pada akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ketika ibunya sakit, Moyang sibuk bekerja mencari uang, tidak lagi mampu merawat ibunya. Pada akhirnya hanya membuat Haisu menderita. Kesulitan hidup telah mengikis kepercayaan diri Moyang. Dia memohon Haisu untuk menjauh dari orang yang gagal seperti dirinya, tetapi Haisu sama sekali tidak peduli tentang ini. Mereka adalah keluarga, baik dalam suka maupun duka mereka akan menanggungnya bersama. Setelah selesai berbicara, Haisu dengan marah meninggalkan kontainer. Moyang mengejarnya keluar dan memeluknya erat-erat. Di sisi lain, setelah Gina intim dengan suaminya, keesokan harinya dia melihat segumpal uang di tanah. Dia sangat khawatir, takut suaminya akan menemukan sejumlah besar uang tunai yang tersembunyi di bawah kasur. Dia terus memeriksa suaminya untuk melihat apakah dia melihat tumpukan uang itu. Tetapi Ubin sepertinya tidak menyadarinya sama sekali. Saat ini, berita tentang penjahat gelandangan disiarkan di TV. Ubin segera mengambil kertas dan pena untuk menggambar sketsa tersangka. Dia mengatakan ketika dia diam-diam mengamati Gina, dia melihat orang ini. Saat itu dia baru saja melompat keluar dari jendela rumah Gina dan dikejar oleh tim patroli malam. Ubin juga mengejar dan melihat wajahnya. Ternyata dia adalah seorang pria botak. Gina segera melaporkan situasi tersebut kepada polisi. Ngomong-ngomong, dia juga bertanya apakah dia akan dihukum karena penipuan asuransi. Setelah mengetahui ada kemungkinan dia akan dipenjara selama 2 hingga 3 tahun, Gina sangat ketakutan. Malam itu ketika Gina tertidur, sesosok bayangan mendekat dengan hati-hati. Dia membuka matanya dan melihat orang itu adalah penjahat. Gina berteriak minta tolong, suaminya mendengar suara itu dan datang untuk menghadapi penjahat. Tepat saat dia bersiap untuk melompat keluar jendela dan pergi, Gina memukulnya dengan tongkat bisbol. Penjahat itu jatuh ke tanah dan meninggal di tempat. Setelah penjahat itu meninggal, Gina perlahan mulai mempercayai suaminya. Hari itu dia dengan sengaja mengangkat kasur agar suaminya melihat uang tunai di bawahnya. Ubin terkejut, dengan cepat mengingatkan Gina untuk tidak menunjukkan adegan yang begitu menarik padanya. Meskipun dia merasa seperti terlahir kembali, dia tidak yakin apakah dia akan kehilangan dirinya lagi karena uang. Saat makan malam, Ubin memberitahu Gina bahwa dia ingin menyerahkan diri. Keesokan harinya, Gina melihat suaminya pergi ke kantor polisi dan meneteskan air mata kesedihan. Kemudian, Mari menelepon teman-temannya untuk mengemudi mencari Naku. Tepat setelah Gina pergi, Ubin segera menyelinap kembali ke jalan yang lama. Bersatu kembali setelah berhari-hari berpisah, di antara ketiganya, hanya Hisu yang memiliki suami yang cerah. Ternyata setelah berdamai dengan suaminya kemarin, keduanya bermalam bersama di sebuah motel. Sedangkan Mari sengaja menandatangani surat niat cerai, memberi suaminya sedikit rasa manis, membuatnya kehilangan kewaspadaan. Setelah Mari menandatangani surat cerai, Naku tidak sabar untuk menikahi Go Eun. Pasangan itu mengadakan pernikahan di gereja
keluarga, dan juga mengundang sekelompok penggemar Naku untuk bersenang-senang. Tepat ketika Naku dan Go Eun hendak berjanji, pintu tiba-tiba ditendang terbuka. Suasana hangat berubah menjadi horor dan gelap. Mari dan kedua temannya memegang tongkat bisbol, wajah mereka penuh dengan niat jahat, berteriak menentang pernikahan ini. Naku segera bersembunyi di belakang penggemar dan pendeta. Tapi Mari memiliki aura yang kuat, berteriak bahwa dia adalah istri Naku, dan mengatakan kalimat di Alkitab bahwa harus mata ganti mata. Pendeta telah diyakinkan oleh Mari, mendorong Naku ke depannya. Pada saat ini, seseorang telah menarik saklar listrik gereja. Dalam kegelapan, Mari secara brutal menyerang Naku, menunggu sampai lampu menyala kembali. Adegan menjadi kacau, Naku lebih menyedihkan, pakaiannya compang-camping. Mari dan teman-temannya telah melarikan diri. Pertarungan yang mengerikan ini membuat ketiga wanita itu sangat gembira. Ternyata apa yang dikatakan Alkitab itu benar, ada sebab pasti ada akibat. Ketiganya bersorak, memutuskan untuk tidak hidup dengan baik lagi. Di sisi lain, suami Gina melihatnya pergi dan segera memutar dari pintu kantor polisi ke perusahaan investasi. Dia sedang mencari seseorang bernama Dao, tetapi resepsionis tidak menemukan orang ini. Ubin juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah sehingga ditarik keluar oleh petugas keamanan. Tetapi Ubin tidak menyerah, terus masuk lagi. Kali ini dia benar-benar bertemu Dutrang. Dutrang sekarang telah mengganti namanya dan juga menjadi presiden perusahaan investasi. Dia sangat senang melihat Ubin masih hidup. Dengan antusias memperkenalkan Ubin sebagai investor malaikat pertamanya. Dia adalah dermawan dan juga orang yang paling penting. Dutrang membawa Ubin kembali ke kantor, membuka brankas dan memberinya sebuah kotak berisi uang. Dutra menegaskan bahwa semua uang itu milik Ubin dan dia sendiri hanya membantu menyimpannya dengan baik. Ubin sangat terharu. Awalnya dia mengira dia ditipu oleh Duchang. Siapa sangka pihak lain adalah orang yang membalas budi. Keduanya mengambil tas kain karung dan memasukkan semua uang ke dalamnya. Duchang bersikeras untuk membayar pokok dan bunga kepada Ubin. Saat berbicara, dia juga sengaja mengungkapkan bahwa dia tidak kekurangan uang dan sedang memiliki proyek yang sedang berjalan. Jika berhasil, melipat gandakan uang pokok 100 kali bukan masalah. Kalimat ini pasti sedang mencoba menipu. Ubin benar-benar termakan umpan, segera menanyakan detail proyek. Mo yang baru saja bangun dan mendengar bel pintu. Dia keluar untuk membuka pintu dan melihat dokter memegang buket bunga di tangannya. Sekilas, dia tahu dia ingin menemui Haisu untuk sesuatu. Mo yang bertanya dengan detail. Dokter akhirnya mengaku, ternyata jumlah sperma yang disimpan pasangan Haisu di rumah sakit akan segera kedaluarsa. Haisu dengan keras kepala ingin melakukan bayi tabung sebelum tanggal kedaluarsa. Mo yang langsung menolak. Dokter juga mengklarifikasi, dia juga pernah membujuk Haisu. Tetapi Haisu tidak hanya marah, tetapi juga mengusulkan untuk pindah rumah sakit untuk melakukan bayi tabung. Untuk menghiburnya, dokter baru membeli bunga ke rumah untuk meminta maaf. Melihat ekspresi cemas Mo yang, sepertinya selain masalah sperma, dia juga menyembunyikan sesuatu dari istrinya. Tiga wanita itu bersiap untuk meninggalkan gereja dan menabrak mobil yang datang dari arah berlawanan. Secara kebetulan, pria yang mengemudi mengenali Mari. Mereka bertiga mengirim mobil untuk diperbaiki dan menumpang mobil pria ini untuk kembali. Haisu dan Gina berbisik, sepertinya hubungan antara Mari dan pria itu tidak jelas. Mereka tidak ingin menjadi lampu bohlam sehingga mereka mencari alasan untuk turun di tengah jalan. Pria itu dan Mari pergi ke bar untuk makan. Pihak lain tampaknya adalah seorang reporter. Dia menyebutkan bahwa dia sedang menonton siaran langsung pernikahan aku. Tiba-tiba ada kecelakaan. Dia segera mencium berita besar sehingga dia mengemudi ke sini, tetapi sayangnya dia tidak menyaksikan apapun. Pada saat ini, investigasi lanjutan tentang kematian ketua Yang dan kekasihnya sedang disiarkan di TV. Polisi telah mendapatkan kotak hitam, bersiap untuk mencari karakter yang mencurigakan yang berkeliaran di dekat kendaraan. Pria itu menganalisis, orang yang menyerang ketua Yang mungkin adalah istrinya. Karena semakin dalam cintanya, semakin dalam kebenciannya. Pria itu bercerai karena istrinya selingkuh, tetapi dia memberitahu Mari bahwa dia telah memilih untuk memaafkan. Tetapi Mari menjawab bahwa pengampunan tidak akan memberinya kedamaian sama sekali. Hanya jika orang yang tidak setia dihukum, dunia ini bisa menjadi tempat yang lebih baik. Setelah diganggu oleh Mari, Naku pasti akan melampiaskan amarahnya. Dia ingat apa yang pernah dikatakan pengacara bahwa dia memiliki keterampilan khusus yang pasti bisa mengalahkan Mari. Naku diam-diam membuat resolusi, sepertinya sudah waktunya untuk membawa barang panas ini keluar. Dia bangkit dan mengucapkan selamat tinggal pada Go Eun, berkata dengan penuh kasih bahwa dia menyerah semuanya agar bisa lebih cepat bersama Go Eun. Setelah selesai berbicara, Naku berbalik dan pergi kembali ke rumah lamanya. Begitu masuk, Naku melemparkan setumpuk foto. Di dalamnya adalah adegan Mari minum dengan seorang pria.
percaya. Naku menuduh Mari bersalah padanya, berselingkuh dengan orang lain. Mari terkejut dengan retorika ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa Naku akan dengan berani menuduhnya selingkuh. Kemampuan akting Naku belum berakhir. Dengan mata merah, dia berteriak bahwa dia tidak akan bercerai. Perilaku Naku yang tidak biasa membuat Mari mencium bau krisis. Keesokan harinya, dia menelepon pengacara perceraian, menceritakan kepadanya apa yang terjadi ketika Naku kembali ke rumah. Pengacara perceraian segera mengerti bahwa Naku ingin mengubah posisi menyerang dan bertahan, mengubah tongkat perselingkuhan ke Mari. Selanjutnya, Naku akan menyakiti Mari dengan berbagai cara, sampai dia tidak tahan lagi dengan interaksi tersebut, secara proaktif meminta cerai. Tindakan ini sangat menakutkan, baik maju maupun mundur, itu sangat menguntungkan bagi Naku. Setelah Mari dan Naku kembali tinggal bersama, mereka bertengkar setiap hari. Naku menggunakan lakban untuk membagi rumah menjadi area-area terpisah, ingin air sungai tidak mencemari air sumur. Mari tidak mau bekerja sama, belum lama berbicara kedua belah pihak sudah saling menjatuhkan. Saat ini, petunjuk terbaru tentang penyerangan terhadap ketua yang telah diumumkan di berita. Perekam telah merekam insiden itu sebelum pergi, ada seseorang yang mencurigakan mengenakan jas hujan kuning berkeliaran di dekat mobil ketua yang. Mari tampaknya mengerti, apa yang disebut kutukan hanyalah sebuah penutup. Kematian ketua yang masih disebabkan oleh seseorang. Jadi Mari pergi ke rumah peramal, terus-menerus bertanya bagaimana Sukhe memukuli ketua yang. Tetapi peramal itu berpura-pura tidak tahu, tidak ingin menjawab secara langsung. Perilaku Naku di rumah semakin keterlaluan. Dia benar-benar membiarkan Go Eun datang dan tinggal di sini. Mari berpikir Naku gila, tetapi Naku dengan percaya diri menjawab bahwa dia telah membagi setengah saham keluarga untuk Go Eun. Jadi dia berhak tinggal di sini. Setelah selesai berbicara, keduanya menunjukkan kasih sayang tanpa menahan diri di depan Mari. Mari dengan marah kembali ke kamarnya, memikirkan apakah akan memukuli Go Eun juga. Keesokan harinya, Mari kembali menemui Sukhe ingin meminta beberapa trik, tapi dia melihat Sukhe telah ditangkap oleh polisi. Setelah Gina kembali ke rumah, dia merasa kasurnya sedikit aneh. Dia mengangkatnya untuk memeriksa dan semua uangnya telah hilang. Gina sangat ketakutan sampai berteriak. Menunggu sampai dia tenang, dia ingat saat dia turun ke bawah. Dia mendengar tetangganya bertanya apakah dia akan bepergian ke luar negeri. Karena hari ini dia melihat Ubin pergi dengan koper besar. Gina segera memeriksa kamera pengawas dan menemukan suaminya telah mengambil uangnya. Gina segera mengeluarkan ponsel suaminya, mencari kontak dan menelepon satu persatu. Akhirnya dia menemukan orang yang bertemu dengannya. Gina pergi ke toko pria itu dan membuat keributan. Akhirnya dia mendapatkan kartu nama Dutrang. Dia mendengar Ubin saat ini sedang pergi dengan orang ini. Gina pergi ke lobi perusahaan Dutrang. Dari jauh, dia melihat suaminya muncul di pintu masuk lift dengan setelan jas dan sepatu kulit. Gina segera mengejar, tetapi dihentikan oleh satpam. Gina masih tidak menyerah. Dia berdiri menjaga pintu garasi untuk memeriksa setiap pengemudi mobil untuk menghentikan suaminya. Sampai pengemudi dengan sengaja memprovokasi Gina, Ubin memanfaatkan pertengkaran di antara keduanya untuk mengemudi pergi. Dalam keputusasaan, Gina menghentikan sepeda motor pengantar makanan untuk mengejar suaminya. Ubin tampaknya bertekad untuk menghindari Gina. Memanfaatkan jarak yang masih jauh, dia menyuruh rekannya untuk duduk di kursi pengemudi. Membuat Gina salah mengira bahwa dia telah salah orang. Tetapi Gina bukan orang yang mudah menyerah. Dia langsung menghadiri konferensi peluncuran proyek perusahaan Dutrang, membuat Ubin terlalu takut untuk lari. Gina mengejarnya sampai ke jalan buntu dan tanpa belas kasihan mendorong suaminya dari lantai atas. Hihiu sangat senang akhir-akhir ini karena dia baru tahu dia hamil. Tapi sikap suaminya membuatnya sedih. Dia tidak ingin percaya bahwa Hisu hamil. Hisu yang kecewa dengan marah mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk meninggalkan rumah. Pada saat ini, Mo yang akhirnya tidak bisa menahan diri dan menceritakan kebenaran padanya. Sebenarnya, tubuh Hisu selalu memiliki semacam penyakit yang membuatnya tidak bisa hamil. Dia takut Hisu akan terkejut, jadi dia menyembunyikannya selama ini. Malam itu, Mari dan Nagu yang tinggal bersama masih bertengkar seperti biasa. Suara ribut itu bahkan membangunkan Go Eun yang sedang tidur. Tepat ketika mereka bertiga berkumpul di ruang tamu, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Putri Mari dan Nagu, Suzy, telah kembali ke rumah dari luar negeri. Keduanya menggunakan kecepatan tercepat untuk membersihkan bukti keretakan hubungan mereka. Nagu juga menyembunyikan Go Eun di balkon. Saat ini, Suzy membuka kunci kode di pintu dan masuk rumah. Dia bahkan belum sempat bertanya tentang kondisi orang tuanya. Dia sudah mendengar jeritan memilukan dari Go Eun. Suzy langsung pergi ke balkon, membuka pintu dan menarik rambut Go Eun dengan gila. Go Eun juga tidak menunjukkan kelemahan. Berdasarkan fakta bahwa Nagu memanjakannya, dia mulai bertengkar dengan Suzy. Tetapi di hadapan Suzy, Go Eun tampaknya telah kehilangan hak istimewa untuk dimanjakan. Nagu tidak berani mendidik putrinya,
hanya menyuruhnya meminta maaf kepada orang dewasa. Akibatnya, Suzy lari sambil menangis, mengira ayahnya membentaknya. Go Eun melihat Suzy terus mengumpat dan merasa anak-anak bisa menggunakan kemampuan akting yang buruk itu untuk menipu orang dewasa. Siapa sangka Nagu malah membentak Go Eun untuk pertama kalinya. Dia berjalan menuju putrinya yang sedang menangis dengan ekspresi sedih. Karena kehadiran Suzy, Nagu harus menghentikan perang dengan Mari untuk sementara. Keduanya bahkan harus tidur di ranjang yang sama. Tetapi Go Eun juga tidak mudah menyerah, masih ingin tinggal di rumah Nagu dan tidak mau pergi. Tetapi semakin begitu, semakin Suzy meningkatkan kekuatan bertarungnya. Pagi-pagi sekali dia sudah menelepon nenek dan kakeknya. Melihat seorang pelakor muncul di rumah dengan begitu sombong, kedua wanita tua itu kembali menampilkan adegan jambak-jambakan. Akhirnya semua orang tenang. Nagu berlutut di depan kedua ibunya dan berteriak bahwa dia mencintai Go Eun. Seperti yang diharapkan, dia dipukuli habis-habisan lagi. Akhirnya, Mari hanya bisa menggunakan seember air untuk memadamkan api perang sekali lagi. Pada akhirnya, dua keluarga Nagu dan Mari memutuskan untuk memberikan suara untuk memutuskan apakah akan bercerai atau tidak. Setelah pemungutan suara, Suzy mengumumkan hasil akhirnya. Ketika ada dua suara setuju dan menolak, Go Eun tiba-tiba mengungkapkan bahwa Suzy tidak pergi ke luar negeri untuk belajar, hanya pergi ke sekolah internasional di Pulau Jeju untuk belajar. Hal ini membuat ibu mertuanya tidak senang, mengkritik Mari karena menunda pendidikan anaknya. Ibu Mari membalas dengan belak-belakan tanpa sengaja mengungkapkan bahwa dia telah menerima sponsor dari Nagu. Dalam sekejap, seluruh keluarga bertengkar. Kali ini giliran Suzy yang tidak tahan lagi dan meminta orang tuanya bercerai, menghentikan nasib buruk ini. Kemudian Mari membuka surat suara terakhir yang tidak dilaporkan. Tertulis dengan jelas bahwa itu adalah suara tidak. Setelah mengalami hal ini, hasilnya justru mengarah pada perceraian. Setelah Mari mengantar putrinya pergi, ibunya datang untuk membujuknya agar bercerai. Dia juga mengatakan bahwa dia menulis ya di surat suara. Pikiran Mari melayang, mulai berpikir dengan cepat. Ibunya memilih ya, Nagu pasti juga begitu. Jadi salah satu dari tiga suara tidak adalah Go Eun. Mari segera berlari pulang untuk mencari Go Eun. Namun di lantai bawah, dia melihat Go Eun dan Nagu bertengkar dan Go Eun pergi dengan marah. Nagu hanya melihat Go Eun pergi tanpa memperhatikan istrinya, menyebabkan Mari terjatuh. Hal ini mengingatkan Mari pada malam hujan itu ketika dia harus menahan rasa sakit. Dia tampak pucat, menggunakan seluruh kekuatannya untuk turun dari rumah ke lantai bawah. Menyeret tubuh yang mengalir sirup itu ke kamar tidur, dia harus menanggung semua ini sendirian. Mengingat hal ini, hati Mari menjadi lebih bertekad. Nagu dan Go Eun telah menyakitinya, jadi dia tidak akan membiarkan siapapun. Mari bertekad untuk menyakiti orang, mulai meneliti video yang dicurigai Sukhe memalsukan ketua Yang. Dia curiga dan bingung mengapa Sukhe mengenakan jas hujan kuning karena terlalu mencolok. Mari kembali ke rumah Pramal, mulai bertanya secara rinci. Tetapi Pramal tidak ingin menjawab apapun, mengambil kesempatan saat pihak lain sedang menjawab telepon. Mari berkeliaran ke taman belakang rumah. Akhirnya dia menemukan jas hujan kuning di sudut. Saat ini juga ada berita tentang penyelidikan terbaru kasus Ketua Yang. Sukhe memiliki alibi yang cukup pada hari kematian Ketua Yang, sehingga dia dibebaskan. Pada saat yang sama, Mari pergi ke garasi. Kata-kata montir juga membuatnya sadar. Satu sekrup direm, meskipun sangat sulit dilihat. Jika longgar, itu akan jatuh. Cukup untuk membuat mobil kehilangan kendali. Mari mengumpulkan bukti yang tersebar di kepalanya. Tampaknya ketua yang telah meninggal sesuai rencana Sukhe. Tapi dia bukanlah orang yang merusak mobil. Akhirnya mendorongnya jatuh dari lantai 2. Sebuah suara buk, Ubin jatuh ke kolam renang di bawah. Setelah diselamatkan ke tepi oleh orang lain, Jine menamparnya agar bangun untuk menagih uang. Ubin tidak punya jalan keluar sehingga dia membawa Jine kembali ke hotel. Memberitahu Duchang untuk mengembalikan uang investasinya. Tak lama kemudian Duchang membawa uang itu. Saat Jine sedang menghitung uang, Duchang sengaja berbicara dengan Ubin tentang proyek uang virtual yang ada di tangannya. Menggambarkan situasi mendapatkan keuntungan besar setelah diluncurkan. Jine mengangkat tangannya untuk mendengarkan, tiba-tiba tertarik. Akhirnya, Jine berkeliling tetap tidak bisa lepas dari mulut manis Duchang dan Ubin. Dan kemudian dia juga ikut naik perahu investasi, menginvestasikan seluruh uang yang dia miliki. Tidak lama kemudian, Duchang mengadakan upacara peluncuran yang terlihat nyata. Setelah dia selesai menghitung mundur, layar menunjukkan uang virtual berlipat ganda. Dalam sorakan para investor, jumlah uang berlipat ganda ribuan kali. Ubin dengan cepat mengangkat gelas anggur untuk merayakan bersama Jine. Semua orang tenggelam dalam kegembiraan menjadi kaya. Tidak ada yang memperhatikan Duchang telah diam-diam pergi. Sampai terjadi masalah jaringan di layar, barulah semua orang terbangun dari mimpi. Semua orang mencari Duchang yang menghilang. Akhirnya Ubin berhasil menghubungi dia.
Chang menjelaskan insiden jaringan yang tidak biasa itu disebabkan oleh banyaknya pengguna yang masuk ke perangkat lunak pada hari pertama sehingga lumpuh. Ini akan segera kembali normal. Tapi saat ini, suasana di tempat kejadian tidak lagi harmonis. Semua orang menatap Ubin. Jika mereka ditipu, mereka pasti akan mencarinya untuk menyelesaikan masalah. Karena Du Chang tidak bisa dihubungi, Jine juga khawatir tentang uang yang dia investasikan. Hari itu, pasangan itu bersiap untuk pergi ke alamat perusahaan di brosur. Seorang penyelidik asuransi tiba-tiba menelepon Jine, mengatakan bahwa dia menyembunyikan fakta bahwa suaminya belum meninggal, sehingga kejahatan penipuan asuransi telah terbukti. Jine sangat panik tetapi Ubin tidak. Bagaimanapun, sekarang mengkonfirmasi apakah investasi itu benar atau tidak adalah hal yang penting. Keduanya tiba di alamat tetapi menemukan bahwa itu hanyalah pabrik tisu toilet. Saat itulah pasangan Jine menyadari bahwa mereka telah ditipu. Jine ingin mengambil kembali sisa uangnya dan diam-diam meninggalkan suaminya. Siapa sangka tidak ada sepeser pun di dalam tas. Di bawah interogasi Jine, Ubin menjawab bahwa dia telah menginvestasikan semua uangnya. Hati Jine terasa seperti berhenti berdetak. Dia ingin mati bersama suaminya sekarang juga. Di sisi lain, Hesu setelah mendengar suaminya mengungkapkan rahasia infertilitasnya, dia meninggalkan rumah dengan marah. Kemudian dia menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk menghubungi dokter, meminta izin untuk menjemput putrinya dari sekolah. Dokter adalah ayah tunggal, juga tampaknya memiliki kesan yang baik terhadap Hesu. Hesu kembali ke rumah sakit untuk memastikan kondisi fisiknya. Tetapi dia diberitahu bahwa reaksi kehamilan itu bisa menjadi tanda komplikasi akibat kanker. Dan dokter memberitahu Hesu untuk tidak menunda waktu, segera dirawat di rumah sakit untuk perawatan. Hesu tidak memberitahu suaminya tentang hal ini, tetapi setuju untuk bercerai. Prosedur perceraian juga cepat selesai. Hesu tidak lagi memiliki ikatan dengan suaminya. Dia menggunakan sebidang tanah yang ditinggalkan ibu mertuanya untuk meminjam modal. Kemudian dia menggunakan uang yang dia peroleh untuk berbelanja dan menghabiskan uang secara berlebihan, membeli banyak produk untuk anak-anak. Sementara itu, Mari dipanggil oleh polisi untuk diinterogasi karena pergi menemui Sukhe. Pengacara mendengar berita itu dan memberitahu Naku. Naku segera pergi ke kantor polisi untuk menyelidiki informasi. Akhirnya dia mendengar Mari seringkali tampaknya memiliki hubungan dengan tindakan Sukhe terhadap Ketua Yang. Pengacara terus menyelidiki berdasarkan petunjuk ini dan mengetahui bahwa Sukhe telah dibebaskan. Tersangkanya adalah pria misterius yang mengenakan jas hujan kuning. Dia juga mengikuti petunjuk itu dan menemukan situs web peramal. Menemukan informasi dalam catatan orang yang hilang bahwa dia berharap Naku juga akan ditindak. Pada saat yang sama, Mari dikunjungi oleh polisi. Setelah pulang ke rumah, dia buru-buru menghapus postingan dan riwayat penjelajahan yang dia posting di situs web. Begitu Naku tiba di rumah, dia menemukan jas hujan kuning yang dibawa Mari pulang. Maka dia menyimpulkan sendiri bahwa Mari adalah kaki tangan Sukhe. Dia tidak sabar untuk melaporkan Mari. Dalam keadaan darurat, Mari meledak dengan kekuatan bertarung yang luar biasa. Dia mengambil cangkul Naku lalu memukulnya hingga pingsan. Di sisi lain, suami Gina tidak ingin mati bersamanya. Keduanya mulai saling menyerang. Akhirnya, Gina dengan gila-gilaan menggunakan sepatu hak tinggi untuk memukul suaminya hingga pingsan. Darah segar menetes ke tumitnya. Ganti adegan, pada hari yang cerah, Mari mengantar kedua sahabatnya dengan mobil atap terbuka. Di bagasi ada bekas saus tomat yang samar. Mari mengendarai mobil atap terbuka merah itu sampai ke rumah peramal. Tetapi di gerbang ada papan pengumuman, hari ini tutup. Ketiganya tidak mau menyerah, tetap berteriak meminta peramal membuka pintu. Akhirnya, peramal tidak tahan dengan kebisingan sehingga dia menampakkan diri. Begitu dia membuka bagasi, dia melihat suami Gina terbaring di genangan darah segar. Ambulans juga tiba di lantai bawah rumah Mari, membawa Naku yang tidak sadarkan diri pergi. Ternyata dia belum meninggal, malam itu hanya dipukul hingga pingsan oleh Mari. Peramal harus mengajari ketiganya cara menyelesaikan masalah. Dia melempar sekop, menyuruh mereka mencari tempat untuk mengubur suaminya tanpa ada yang memperhatikan. Jadi ketiga wanita itu mulai mengemudi lagi, mengendarai mobil atap terbuka dengan santai di jalan pegunungan. Dalam perjalanan, dua orang turun dari mobil, bersembunyi di semak-semak untuk buang air kecil. Tetapi mereka ditemukan oleh mobil polisi yang lewat, ketiganya langsung merasa canggung, mengira tindakan membunuh orang telah terungkap. Namun saat ini, Ubin di bagasi tiba-tiba bernapas. Para gadis panik karena dia masih belum meninggal. Tepat pada saat kebingungan, Kisu dengan tegas menggunakan sekop untuk memukul suami Gina hingga pingsan lagi, bergabung dengan barisan kaki tangan. Setelah itu, Mari menyadari bahwa ponsel di bagasi masih berdering. Namun sebelum mengangkat telepon, suara sirena alarm semakin keras. Ketiganya dengan cepat masuk ke mobil dan mobil polisi mengejar mereka di jalan pegunungan. Di rumah sakit, Naku telah memanggil polisi. Setelah itu, polisi juga menanyakan seluruh cerita kasus itu. Naku menegaskan bahwa dia dipukul sepihak. Namun, polisi menemukan
menemukan noda darah segar lain di rumah mereka. Naku ingat Mari menginjak pecahan kaca. Itu pasti saus tomat yang dijatuhkannya. Tapi polisi masih curiga. Bagaimanapun, keberadaan Mari belum jelas. Hanya Naku yang bersaksi seperti itu. Naku menyarankan polisi untuk memeriksa kamera pengawas. Mari pasti telah melarikan diri setelah pertarungan. Namun polisi menjawab bahwa mereka sudah melihat kamera depan. Hanya ada gambar Mari pulang ke rumah. Tidak ada adegan dia pergi. Yang bisa dipastikan polisi saat ini adalah Mari dan Naku mengalami konflik dan terluka. Lalu dia menghilang. Dan orang yang bersamanya terakhir adalah Naku. Dengan kata lain, jika sesuatu terjadi pada Mari maka Naku adalah tersangka pertama. Naku segera menyadari arahnya salah. Mulai menutupi kepalanya dan pura-pura bodoh. Setelah ketiga temannya pergi, Prama menerima panggilan dari kantor polisi. Polisi curiga orang misterius yang mengenakan jas hujan kuning yang terekam di video pengawasan adalah dia. Karena penyelidikan menunjukkan bahwa dia adalah operator situs web itu. Prama perlahan-lahan mengeluarkan jas hujan kuning baru dan memberikannya kepada polisi. Dia mengatakan situs web ini hanyalah tempat bagi para istri yang menyedihkan untuk melampiaskan amarahnya. Tidak akan benar-benar membunuh siapapun. Karena polisi tidak memiliki bukti, Prama langsung berdiri dan pergi. Hari ini adalah hari peringatan kematian seorang wanita. Dia masih harus mengunjungi makam. Ketiga gadis itu mengendarai mobil ke hutan. Akhirnya mereka berhasil lolos dari mobil polisi. Tepat pada saat ini, ponsel di tangan Mari berdering. Itu panggilan dari Naku. Ternyata pemilik ponsel itu adalah Go Un. Malam itu setelah Mari mengalahkan Naku, Go Un juga menghilang. Naku ingat Go Un mengatakan kepadanya sambil menangis bahwa Mari mengancam akan membunuhnya. Naku sangat khawatir, takut Go Un benar-benar akan mengalami sesuatu. Setelah itu dia menerima pesan bahwa Mari telah menggunakan kartu kredit Naku untuk berbelanja. Setelah Mari selesai berbelanja, dia bahkan secara khusus melambaikan tangan ke kamera. Hisu melihat itu dan buru-buru menariknya pergi. Gina juga menerima panggilan telepon. Itu adalah penyidik asuransi. Dia selalu curiga Gina menipu perusahaan asuransi. Panggilan tak terduga datang pada saat ini membuat Gina sangat ketakutan. Naku kembali ke rumah, mengamati rumah Go Un melalui teropong. Pemandangan yang akrab membuat Naku mengingat kembali masa-masa bahagia yang dia habiskan di rumah Go Un. Dia adalah orang kepercayaan Naku. Jika Go Un benar-benar mati, bagaimana dia bisa terus hidup? Memikirkan hal ini, Naku tidak bisa menahan tangis. Tetapi tidak lama kemudian, dia mengubah kesedihannya menjadi kekuatan. IQ-nya tiba-tiba melampaui nilai tertinggi dalam hidupnya. Dia berpikir bahwa kamera pengawas tidak merekam adegan Mari pergi sehingga dia mencoba naik ke lantai atas. Benar saja, dia menemukan ada sebuah pintu yang mengarah ke gedung lain. Di pintu keluar gedung lain, kamera telah merekam Mari. Naku menyerahkan video pengawasan ini kepada polisi, mengkritik mereka karena tidak menyelidiki secara menyeluruh. Malah membuatnya difitnah. Naku mendesak polisi untuk segera menangkap Mari. Tetapi permintaan ini jelas sedikit berlebihan. Polisi juga tahu berita sebelumnya tentang perselingkuhan Naku, jadi mereka menyarankannya untuk tidak mempermasalahkannya. Jika tidak, Naku benar-benar akan hancur. Polisi tidak mau membantu sehingga Naku harus bertindak sendiri. Begitu dia keluar dari kantor polisi, dia tiba-tiba melihat sebuah truk pengiriman supermarket. Itu adalah supermarket tempat dia baru saja menerima pesan debit kartu. Naku segera mengemudi mengejar truk pengiriman itu. Setelah sampai di supermarket, Naku meminta untuk mencetak ulang tagihan berdasarkan informasi kartu. Saat meninggalkan supermarket, dia melihat kamera pengawas di atas kepalanya. Karena panggilan dari penyelidik asuransi, Gina panik dan melempar ponselnya. Tindakan nekat ini juga membuat Hisu dan Mari cemas. Jika orang lain mendapatkan data, informasi di dalamnya terungkap, maka habislah. Saat ini ada suara dari tumpukan lumpur di tepi sungai. Gina segera melangkah untuk memeriksa. Itu memang ponselnya. Tetapi panggilan itu berasal dari nomor suaminya. Gina sangat ketakutan sampai menjatuhkan ponselnya ke tanah lagi. Ketiganya kembali ke bagasi mobil. Ubin jelas masih koma. Tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Jadi siapa yang melakukan panggilan ini? Saat ini, seorang pria bertopeng hitam sedang menyelidiki tempat Ubin dipukul. Dia adalah orang yang menekan nomor telepon Ubin. Para gadis membawa kecurigaan dan terus bergerak menuju pemakaman. Tujuannya adalah sebidang tanah yang ditinggalkan ibu mertua untuk Hisu. Di sini sangat terpencil, tempat yang bagus untuk mengubur tubuh. Saat menggali lubang, Hisu terus muntah. Setelah diinterogasi oleh Mari dan Gina, dia mengakui bahwa dia hamil.
selamat kepada Hisu. Tidak jauh dari sana, Nagu juga mencari tempat ini berdasarkan informasi yang ditampilkan oleh sistem pengawasan supermarket. Dia bersembunyi di rumput dan bergerak perlahan. Perlahan-lahan mendekati mobil atap terbuka merah. Tak disangka begitu membuka bagasi, dia menatap suami Jinner. Ternyata suami Jinner berpura-pura mati. Nagu buru-buru bertanya di mana Go Eun, tetapi Ubin bahkan tidak tahu siapa dia, hanya ingin terus berperan sebagai orang mati. Bahkan jika Nagu ingin menyelamatkannya, dia tidak akan pergi. Keduanya membuat suara saat saling mendorong. Mari dan dua orang lainnya segera meletakkan sekop dan berjalan menuju sisi ini. Nagu terpaksa bersembunyi di samping. Ketiga gadis itu mulai bekerja sama untuk mengeluarkan suami Jinner. Saat memindahkannya, mereka secara tidak sengaja menjatuhkan Ubin ke tanah. Dia langsung berteriak mengungkapkan bahwa dia masih hidup. Ketiganya hanya bisa memberitahu dia apa itu festival sekali lagi lalu menyeretnya ke dalam lubang. Nagu di dalam rumput sangat ketakutan, tetapi masih mengumpulkan semua keberaniannya untuk mendekat dan memotret adegan mereka sedang memamerkan tubuh manusia. Tetapi setelah memotret, dia baru menyadari di sini tidak ada jaringan, tidak bisa mengirim foto. Sampai malam tiba, akhirnya mereka berhasil menggali 3 lubang. Saat ini Nagu bergegas keluar, ingin menghadapi ketiga wanita itu, tetapi tak disangka Mari menghindar membuatnya jatuh tepat ke dalam lubang. Marat melihatnya dan tertawa terbahak-bahak. Benar-benar karma, bahkan tidak menarik Nagu ke atas. Tepat setelah Nagu menjebak dirinya sendiri, Mojang tiba-tiba muncul karena suatu alasan. Dia memeluk Hisu dengan penuh emosi, kemudian dia juga didorong ke dalam lubang. Hisu bertanya mengapa dia tidak naik pesawat dan pergi. Dia menjawab bahwa dia pikir dia lupa membawa kamera. Hisu tertawa, ternyata kamera begitu penting. Mojang segera menyadari dia salah bicara, dengan cepat mengoreksi bahwa dia datang ke sini untuk bertemu Hisu. Tetapi Hisu telah melihat suaminya, dia adalah orang yang egois seperti itu. Kamera itu sengaja diambil oleh Hisu, mengetahui suaminya tidak bisa bepergian sesuai keinginannya tanpa kamera, sehingga dia pasti akan kembali. Ketiga suami ini semuanya adalah pendosa yang menjijikan. Ketika para istri hendak mengubur mereka, tiba-tiba beberapa mobil melaju dari jauh, dan sekelompok orang berpakaian hitam turun. Mari dan yang lainnya tidak tahu siapa mereka, jadi mereka harus bersembunyi sementara. Ternyata, pemimpinnya adalah bos geng sosial yang pernah ditipu oleh Du Chang. Dia memeriksa satu persatu di dalam lubang, dan akhirnya mengunci suami Jinner. Dia menanyakan keberadaan Du Chang. Ubin ketakutan dan menyebutkan sebuah lokasi. Du Chang pasti ada di sana. Melihat keduanya berbisik, Jinner yang bersembunyi di tumpukan jerami di kejauhan, tidak bisa duduk diam. Dia salah mengira bahwa bos dan suaminya sedang membicarakan keberadaan uangnya yang sangat besar. Sekali lagi, dia dengan nekat berdiri dan bersiap untuk mengambil kembali uang itu. Tindakan ini secara langsung mengungkap posisi ketiganya. Bos segera memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menarik orang-orang di tumpukan jerami keluar. Para anak buah dengan cepat berlari ke arah itu. Ketiga gadis itu ketakutan dan buru-buru melarikan diri, berlari lurus ke bawah gunung. Tiba-tiba mereka melihat rumah leluhur ibu mertua Hisu. Ketiganya yang kelelahan segera bersembunyi di dalam. Tak disangka begitu mereka masuk, mereka melihat suami Hisu memegang senapan berburu untuk bertahan. Keempatnya tercengang. Ternyata barusan dia mengambil keuntungan dari kekacauan untuk melarikan diri dari pandangan bos. Saat ini, para anak buah telah menggali suami Jinner dari tanah, selangkah demi selangkah berjalan menuruni gunung. Memanfaatkan saat tidak ada yang memperhatikan, Nagu diam-diam keluar dari lubang, berlari ke arah villa. Di dalam villa yang gelap, ketiga gadis itu sedang bertarung dengan suami Hisu dan peluru tanpa sengaja ditembakkan. Mendengar suara tembakan, para anak buah yang mengawal suami Jinner segera ketakutan dan melarikan diri. Ubin yang terpincang-pincang buru-buru berlari ke kejauhan. Nagu ketakutan dan perlahan-lahan mendekati jendela. Tiba-tiba sebuah lampu menyala di dalam. Dia melirik sekilas dan melihat ada 3 gadis dan Mojang. Secara tidak sadar, Nagu berpikir mereka telah membunuh orang lagi. Dia dengan cepat berbalik dan pergi, memanggil polisi. Tak lama kemudian Nagu memimpin polisi datang. Dia menerobos masuk ke villa dengan agresif, ingin polisi menangkap ketiga pembunuh ini. Namun, Mari sengaja terlihat sedih dan tak berdaya, mengatakan sudah waktunya Nagu minum obat. Nagu segera mengerti bahwa Mari mencoba menggambarkan dirinya sebagai orang gila untuk menipu polisi. Dia tidak mau mengalah, menggambarkan dengan jelas bagaimana ketiga wanita itu baru saja membunuh Mojang. Tetapi begitu dia selesai bicara, Mojang keluar dari kamar sebelah seolah tidak terjadi apa-apa. Nagu bingung dan polisi tidak punya waktu luang untuk mendengarkannya lagi. Mereka meninggalkannya di depan villa lalu mengendarai mobil pergi. Ternyata dalam perkelahian barusan, Mari mengambil pistol dan tidak sengaja menembak. Tetapi peluru hanya mematahkan ornamen. Setelah itu, ketiganya meminta Mojang untuk bekerja sama dalam berakting. Berkat itu Nagu baru saja dipermalukan. Melihat polisi pergi, Mari menyalakan kembali ponsel Go Eun dan mencari sinyal. Jine khawatir akan keselamatan suaminya,
jadi dia diam-diam menyelinap keluar dengan senter untuk mencarinya. Belum jauh berjalan, Jine melihat suaminya terbaring di tanah di jalan hutan. Setelah itu meminta Naku menggendongnya kembali ke villa. Di dalam villa, pasangan Hisu mulai menghidupkan kembali tahun-tahun yang damai dan bahagia. Mojang memasak sup ayam untuknya, wajahnya penuh ketulusan kepada istrinya. "Silakan istriku, ayo ke rumah sakit bersamaku." Ternyata Mojang memutuskan untuk kembali bukan karena mencari kamera, tetapi tepat sebelum pesawat lepas landas, dia baru tahu Hisu menderita kanker. Baru saat itulah dia menyadari dia bersalah pada istrinya, sehingga dia buru-buru turun dari pesawat. Berlari ke sisinya, Naku telah ditahan di luar villa, menatap ponselnya. Lokasi menunjukkan Gaeun ada di dalam villa. Dia mulai memutar otaknya untuk mencari cara masuk, dan kemudian kesempatan pun datang. Naku melihat Jine berusaha menggendong suaminya di punggungnya. Dia segera berlari untuk membantu menggendong, membawa Ubin kembali ke villa. Naku telah masuk ke dalam, mulai menjelajahi sekitar villa. Malam itu Jine dan suaminya bertengkar hebat. Ubin mengkritiknya karena menyelamatkannya hanya untuk mencari keberadaan Duchang, mengambil kembali tas uang tunai itu. Ternyata di matanya, nyawa suaminya tidak lebih penting dari uang. Jine juga tidak mau kalah, dia mengatakan dia pantas mendapatkan uang itu. Dialah yang bersikeras membayar biaya keanggotaan bulanan selama 5 tahun terakhir. Ketika dia tidak punya uang, dia bahkan meminjam uang dari teman-teman lalu melarikan diri. Hanya dengan kegigihan seperti itulah mereka bisa mendapatkan uang asuransi ini. Ubin membalas, dia telah menanggung banyak hal selama 5 tahun terakhir. Bersembunyi di gunung terpencil sepanjang hari, menahan diri sampai asuransi selesai dibayarkan. Tetapi Jine telah memahami arti dari kalimat ini. Ternyata suami datang menemuinya untuk mengambil uang asuransi. Dia datang ke sini untuk uang ini sejak awal. Kalimat ini membuat Jine gemetar karena marah. Sekali lagi dia menyadari sifat asli suaminya. Di meja makan malam itu, Nagu dan Ubin sama-sama ketakutan, takut makanan di depan mereka akan diracuni oleh istri mereka. Saat keempat orang itu masih terlibat dalam perang psikologis, Hesu tiba-tiba merasa mual, buru-buru lari ke toilet. Hesu benar-benar hamil, tetapi kankernya juga sudah stadium akhir. Dokter yang merawatnya telah memberitahunya, gejala akan secara bertahap memburuk saat kehamilan berlanjut. Tetapi meskipun demikian Hesu juga tidak ingin memilih metode pengobatan. Dia ingin mempertahankan anak ini, itu selalu menjadi mimpinya. Larut malam, Nagu mengambil pistol dan mencari jejak Goeun. Mari mengikutinya sehingga dia terkejut. Segera mengangkat pistol dan mengarahkannya ke Mari, bertanya di mana Goeun, apakah dia telah membunuhnya. Mendengar itu, Mari sengaja tersenyum, bertanya balik jika dia benar-benar membunuh Goeun, apa yang akan Nagu lakukan. Saat ini Nagu telah mendorong Mari ke tanah, di wajahnya hanya ada sikap acuh tak acuh dan permusuhan. Dia berkata kepada Mari, terakhir kali dia kalah hanya karena dia berusaha menahan diri. Jika Goeun benar-benar mengalami sesuatu maka dia juga tidak akan mengampuni Mari. Mari berdiri, juga dengan dingin berkata kepada Nagu, alasan dia bisa bertahan sampai sekarang adalah karena dia menahan diri. Baik saat mengalami kecelakaan, atau saat memulihkan diri di rumah sakit pedesaan, atau saat di rumah, Mari mengalahkannya dengan piala. Pada saat-saat itu dia memiliki kesempatan sempurna untuk menyakiti Nagu, tetapi Mari masih tidak bisa melakukannya. Hanya ada satu alasan, yaitu saat keduanya menikah, mereka bersumpah di depan Tuhan bahwa mereka akan bersama selamanya, hanya kematian yang bisa memisahkan mereka. Nagu menjawab dengan jijik bahwa semua orang yang menikah bersumpah seperti itu, tetapi Mari menyimpan kata-kata itu di dalam hatinya. Dia merasa sekali kata-kata itu diucapkan, mereka akan berkomitmen seumur hidup, mereka akan selalu menjadi suami istri, menjadi orang tua dari putri mereka. Menghadapi pengakuan Mari yang penuh kasih, Nagu sekali lagi menyiramnya dengan air dingin. Dia mengatakan kepada Mari kata demi kata, meskipun dia ingin melakukan apapun untuk menyelamatkan pernikahan ini, dia tidak akan tergoyahkan, karena dia tidak ingin hidup dengan Mari bahkan satu detik, bahkan jika dia harus mati, dia harus meninggalkan Mari. Mari tiba-tiba menangis lalu tertawa, menunjukkan kesedihan di hatinya seperti orang gila. Nagu dengan waspada mengangkat pistolnya, mengancam Mari untuk tidak mendekat, tetapi Mari sudah terlalu menderita sehingga dia tidak lagi takut. Dia memegang laras pistol, mengarahkannya langsung ke dirinya sendiri, dan menyuruh Nagu menembak. Siapa sangka, Nagu benar-benar menarik pelatuknya, tetapi peluru sudah habis. Saat ini Mari sudah putus asa, meskipun ingin menangis, dia sudah kehilangan kekuatannya. Ternyata Nagu benar-benar sangat membencinya, sampai dia benar-benar bisa menarik pelatuknya. Mari berjalan keluar dari villa dalam keputusasaan, begitu saja menghilang dari malam. Keesokan harinya, Hisu dan Gina tidak menemukan Mari, keduanya berjalan keluar dari villa. Saat ini Mari benar-benar telah kembali, wajah suaminya sudah jauh lebih baik. Dia memberikan Gina ponsel Ubin yang dia tinggalkan di jalan.
Ini persisnya yang diberikan oleh Pramal yang dia temui tadi malam. Setelah Gina mendapatkan telepon, dia naik ke mobil suaminya dan meninggalkan villa. Mo Ouyang tinggal di sana bersamanya, dan mereka melihat kembali foto-foto satu persatu. Dokter menelepon dan mendesak suaminya untuk membawa Hisu ke dokter sesegera mungkin. Tapi Mo Ouyang tidak bisa mengatakan kalimat ini karena Hisu sangat bahagia sekarang. Tapi tidak butuh waktu lama sebelum Hisu mulai batuk, jatuh ke tanah dengan lemah. Naku tidur di dalam mobil sepanjang malam, dan ketika dia bangun, dia melihat Go Un memperbarui postingan baru. Itu adalah foto di jembatan gantung di suatu tempat. Naku segera berkendara ke sana. Dalam perjalanan, remnya blong menyebabkan mobilnya menabrak trotoar. Namun, itu secara kebetulan membantunya sampai di lokasi jembatan gantung. Naku tidak banyak berpikir dan bergegas masuk. Begitu Naku melangkah ke jembatan gantung, di belakangnya, Pramal dengan jas hujan kuning meletakkan tanda larangan. Jembatan itu dipenuhi kabut, dan Naku melihat sosok dari kejauhan. Dia berteriak memanggil Go Un saat dia berjalan ke arah itu, tetapi ternyata yang menunggunya adalah Mari. Di luar jembatan gantung sekarang, sebuah sosok muncul di jembatan. Ternyata Go Un juga datang ke sini. Naku sangat kecewa dan menyalahkan Mari lagi. Mengapa perceraian begitu mudah bagi orang lain? Tetapi bagi Mari, dia tidak mau bahkan jika dia harus mati. Namun kepercayaan Mari tetap seperti yang dia katakan tadi malam. Pernikahan itu sakral, baik suami maupun istri, mereka harus mematuhi perjanjian awal. Ini adalah terakhir kalinya Mari bertanya kepada Naku, apakah benar dia harus bercerai darinya bahkan jika dia harus mati. Naku dengan tegas menjawab ya. Mendengar itu, Mari mulai berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Sampai Naku menginjak pedal kosong, jatuh dari jembatan gantung. Saat kritis, dia meraih sepotong kayu, melihat hidupnya dalam bahaya. Untuk bertahan hidup, Naku dengan mata berkaca-kaca mengatakan dia tidak akan bercerai dari Mari. Mari menatap Naku dengan mata berkaca-kaca. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan orang lain itu bohong, tetapi dia tidak bisa tidak melunak. Tapi Mari belum menyentuh Naku ketika dia jatuh dari jembatan. Saat ini Go Un juga telah sampai di jembatan gantung, menyaksikan Naku jatuh. Dia panik mencari nomor polisi untuk meminta bantuan. Beberapa saat kemudian, mobil polisi melaju. Tetapi saat ini Mari sudah duduk di sepeda motor Pramal dan meninggalkan tempat kejadian. Segera setelah itu, Mari menerima telepon dari kantor polisi. Polisi memberitahu Mari bahwa mereka telah menerima laporan. Ada seseorang yang menyaksikan Naku muncul setelah jatuh dari jembatan. Operasi pencarian dan penyelamatan telah dilakukan berkali-kali di sepanjang sungai. Tapi tubuh Naku masih belum ditemukan. Di internet juga mulai menyebar teori bahwa Naku menghilang karena diusir. Hari itu, Mari pergi ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dia mengatakan bahwa hari itu dia melakukan perjalanan dengan Naku bersama dengan suami istri teman-temannya. Tapi Naku memiliki urusan mendesak sehingga dia pergi pagi-pagi, kehilangan kontak dengan istrinya. Polisi, berdasarkan pengalaman, merasa Mari sangat mencurigakan. Pertama, mereka memeriksa alibinya. Menurut pelapor, mereka melihat seseorang mengenakan jas hujan kuning mendorong Naku dari jembatan gantung. Mendengar itu, Mari mengingat hal pertama yang dia lakukan setelah Pramal membawanya pergi, yaitu membakar jas hujan kuning itu. Pada saat yang sama, Pramal juga muncul di tempat wisata hari itu. Kemudian, memanfaatkan fakta bahwa hari itu hujan, Pramal itu memakaikan jas hujan kuning itu kepada Go Un. Mara langsung mengerti niat Pramal itu. Senyum dia muncul di sudut mulutnya. Karena tidak ada bukti bahwa Mari adalah pelakunya, Mari dibebaskan. Gina dan suaminya meninggalkan pondok kayu di hutan dan pergi ke dermaga tempat Dutrang pergi. Dari jauh, mereka melihatnya bersama sekelompok orang membawa tas koper yang berat. Gina yakin bahwa itu adalah uang yang dia curi. Gideon segera berdiri dan bergegas ke kapal Dutrang. Tak disangka, saat ini bos dari kelompok itu juga datang tepat waktu. Gina dan suaminya kehilangan kewaspadaan. Jelas Ubin memberikan informasi yang salah, membuat waktu salah 2 jam. Namun, bos itu tidak percaya Ubin, lebih memperhatikan, dan datang ke sini lebih awal dan secara tidak sengaja menebak waktu yang tepat. Tepat ketika orang-orang bos itu muncul, mereka segera mulai bertarung dengan orang-orang Dutrang. Dalam kekacauan itu, Gina tergelincir ke perahu, mengambil tas uang dan mencoba pergi. Tapi tak disangka, dia dikhianati oleh tatapan suaminya. Gina kehilangan kesabaran dan harus melemparkan tas ransel berisi uang ke laut. Tapi orang-orang ini bukan lawan dari bos itu. Mereka tidak bisa melawan terlalu lama sebelum ditangkap oleh bos itu. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan kembali uang itu. Dia menginterogasi Ubin dan Dutrang satu persatu, tetapi keduanya tidak mengatakan apa-apa. Gina di satu sisi memeras otaknya, akhirnya memikirkan cara. Dia menyarankan untuk bernegosiasi dengan bos dan berbicara tentang hari itu di pesta daftar uang digital. Dia pernah membantu bos ketika dia sakit. Bos berpikir kembali dan sepertinya itu benar, bersedia membiarkan Gina kembali. Tetapi di sisi lain,
dia tidak lagi berkompromi. Baik suami maupun Dutrang harus tetap tinggal dan terus dipukuli. Gina khawatir, meminta bos untuk menetapkan harga berapa banyak uang yang harus dia bayar untuk menebus suaminya. Setelah menerima jumlah itu, Gina mulai menelepon kemana-mana untuk meminjam uang, tetapi tidak ada yang mau membantu. Mara meninggalkan kantor polisi dan menelepon banyak, menghubungi dua saudara perempuan Hisu dan Gina. Hisu selalu bersama suaminya di pondok kayu di hutan, sampai dia dibawa ke rumah sakit setelah jatuh sakit. Setelah berbagai pemeriksaan, dokter memastikan Hisu sakit parah. Perawatan lebih lanjut sekarang sama sekali tidak ada artinya. Hui di HNG telah menerima takdirnya. Menerima kebenaran ini, 3 teman bertemu melalui telepon, Mare dan 2 dari mereka. Jika polisi bertanya, katakan saja mereka berada di pondok kayu di hutan. Hisu secara alami tahu apa yang harus dikatakan untuk menenangkan Mara, tetapi nada suara Gina sangat mengkhawatirkan. Tapi dia tidak memberitahu temannya tentang situasinya yang sulit saat ini, hanya berbohong bahwa dia sedang bepergian. Setelah Mara pulang, dia melihat Go Eun bersembunyi di sini. Keduanya duduk dan ingin berbicara dengan gembira. Go Eun menyebutkan bahwa pada hari Mara menyerang Naku dengan piala, dia melihat dengan jelas dari balkon seberang. Hanya saja saat itu Naku tidak mati, jadi Mara harus merencanakan serangan kedua. Maka dari itu dia memutuskan untuk mendorongnya dari jembatan gantung. Setelah mendengar kata-kata Go Eun, Mara tetap tenang. Dia yakin bahwa hari itu Go Eun tidak melihat apa-apa di jembatan, itulah mengapa dia menanyakan hal-hal seperti itu padanya. Tapi Mara juga ingin tahu mengapa Go Eun muncul di jembatan gantung hari itu. Go Eun berbicara sambil menangis, jembatan gantung adalah tempat dia dan Naku mengikrarkan cinta. Itu adalah tempat Naku melamarnya. Namun, dia tidak tahu siapa yang memposting foto mereka di jembatan gantung tahun lalu di akun media sosial Go Eun untuk memancing Naku datang. Mengingat ini, Go Eun baru menyadari bahwa akunnya sendiri yang menyebabkan kematian Naku, sementara Mara tersenyum seperti pemenang. Selangkah demi selangkah mendekati Go Eun, berbicara tentang hadiah terakhir yang bisa dia tinggalkan untuk Go Eun dan Naku, yaitu mengubur mereka berdua bersama. Polisi terus mencari anggota situs web itu, memanggil semua wanita yang ingin suaminya mati ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tapi sebagian besar suami mati karena kecelakaan. Hanya Suk-hye dan Mara yang dicurigai membunuh suami mereka. Polisi tahu mereka telah bertemu secara pribadi. Pada saat kejahatan, jas hujan kuning juga muncul karena dalam kasus Suk-hye polisi mencurigai Pramal melakukan kejahatan. Karena itu, Pramal juga terdaftar sebagai tersangka dalam kasus Naku. Polisi telah memberitahu Mara bahwa Pramal bukanlah karakter yang sederhana. Dia pernah memiliki catatan kriminal pembunuhan karena putrinya, dan metodenya juga sangat kejam. Mara baru saja pergi ketika dia melihat Pramal dibawa ke kantor polisi. Keduanya saling berpapasan. Di sisi lain, Jinne tidak bisa mengumpulkan uang sama sekali. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa melepaskan obsesinya terhadap uang. Menangis, dia pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kasus itu. Dia menyatakan telah menemukan penipu asuransi. Akhirnya polisi tiba di sarang penjahat dan menyelamatkan Ubin. Melihat polisi pergi, Jinne menangis dengan sangat sedih. Sekarang dia tidak punya apa-apa lagi. Jika dia memasukkan suaminya ke penjara, itu berarti semua uangnya akan hilang. Namun dia tetap menghibur dirinya sendiri. Setidaknya suaminya selamat. Setelah tabrakan Naku, Go Eun mulai melakukan siaran langsung lagi. Dia mengungkapkan kesedihan atas Naku di dekat jembatan gantung dan mengungkapkan bahwa dia adalah kekasihnya. Netizen terharu dengan cinta antara Go Eun dan Naku, mencurigai Mari sebagai orang yang menyingkirkan suaminya. Mereka tidak hanya mengkritiknya secara verbal di internet, tetapi juga membocorkan lokasi sekolah Suzy yang membuat gadis itu terganggu. Mara mendengar putrinya terlibat, dia ingin membawa gadis itu pulang segera. Tapi begitu dia melangkah keluar dari gedung, sejumlah besar media dan penggemar Naku bergegas datang, mendorong Mari ke tanah. Saat ini Gina dan Mari merasa telah kehilangan segalanya. Dunia awal tiba-tiba runtuh, masa depan begitu kabur, tidak tahu harus pergi kemana. Hisu juga terbaring di ranjang rumah sakit, merasakan ketakutan dan ketidakberdayaan yang pernah dihadapi ibu mertuanya sebelumnya. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan salah sehingga dihukum. Melihat Hisu tidak akan hidup lama lagi. Kedua kakak ipar perempuannya datang berkunjung dengan cepat karena uang, ingin mengambil alih warisan ibu mertua Hisu. Hasilnya Hisu menaburkan garam pada mereka dan mengusir mereka pulang. Hisu hanya ingin menunggu kematian datang, dia pergi menemui dokter, ingin menandatangani perjanjian untuk tidak melanjutkan hidup. Tak disangka, setelah suaminya mengetahuinya, perjanjian itu dihancurkan dalam kemarahan.
Dia tidak ingin Hisu meninggalkannya secepat itu. Selama ada sedikit kemungkinan, dia akan tetap menyelamatkan hidupnya. Pada malam hari, ketika Hisu sedang tidur, Moya membuka laptop untuk melihatnya. Setelah melihat situs web asing, dia tampak terkejut. Hari itu, Jinner melihat berita tentang penangkapan bos dan Dutrang di TV. Dia tiba-tiba mendapat ide, dia berlari ke kalender untuk memeriksa perubahan pasang surut. Suatu hari di masa depan laut akan mencapai titik terendah. Melihat opini publik seluruh negara mulai mengarah ke Naku dan Gun, Mari memutuskan untuk menceritakan kebenaran. Setelah bertemu dengan seorang reporter yang mengenalnya, dia mengungkapkan rencana awalnya untuk menyakiti Naku. Mari mengenakan jas hujan kuning dan masuk ke kantor polisi. Peramal itu langsung mengerti bahwa Mari ingin menyerah, jadi dia melangkah maju untuk meyakinkannya agar pulang. Tetapi Mari telah memutuskan, menurutnya Naku telah meninggal di tangannya sendiri. Tepat ketika Mari meminta polisi untuk menangkapnya, pihak lain menerima telepon. Seseorang datang untuk melaporkan bahwa mereka telah menemukan keberadaan Naku. Ternyata dia belum meninggal. Di pemakamannya sendiri, Naku tiba-tiba muncul. Ketika dia bangun dari koma di air, beberapa orang asing muncul di depannya. Ternyata orang-orang ini adalah imigran ilegal. Mereka sangat ramah kepada Naku, memberinya makanan enak dan tidur yang cukup. Naku memperhatikan berita setiap hari. Ketika dia melihat Mari disebut sebagai tersangka, dia merasa senang. Jadi dia memutuskan untuk bersembunyi, agar dia dihukum karena membunuh orang. Tetapi Naku berubah pikiran, dia merasa ini tidak masuk akal. Jelas bahwa dia belum meninggal. Jika dia dianggap sebagai orang yang sudah mati, dia harus bersembunyi seumur hidup. Menggunakan kebebasannya untuk ditukar dengan kematian Mari adalah kerugian. Jadi Naku memutuskan untuk muncul. Naku berjalan ke arah Mari, menertawakannya air mata buaya. Dia pasti sangat kecewa melihat dia belum meninggal. Tetapi Mari menegaskan bahwa dia menangis karena terlalu senang melihat Naku selamat dari bencana. Dia memutuskan untuk mengabulkan Naku dan mengajukan gugatan cerai. Tapi Naku tidak mau. Balas dendamnya baru saja dimulai. Selanjutnya, Naku muncul di acara televisi. Air mata mengalir di wajahnya. Dia menceritakan pengalaman tragisnya setelah jatuh ke air. Meningkatkan suasana ke momen yang paling sensasional, Naku berkata bahwa orang yang menyakitinya adalah istrinya. Akhirnya dia berpura-pura terlalu sedih dan buru-buru meninggalkan tempat kejadian. Namun, Naku buru-buru pergi hanya untuk pergi ke toilet. Mari meneleponnya dan memarahinya karena berbicara omong kosong di siaran televisi. Jelas di jembatan gantung, dia sendiri yang terpeleset dan jatuh. Naku sangat sombong. Terus terang, hal yang lebih menakutkan dari hukum adalah hukuman dari opini publik. Hanya dengan dia mengungkapkan bahwa pembunuhnya adalah Mari, dia tidak bisa lepas dari kritik opini publik. Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, ada beberapa gerakan di luar rumah. Naku membuka pintu toilet dan melihat direktur stasiun televisi. Dia menunduk dan baru menyadari bahwa dia masih mengenakan mikrofon di dadanya. Kata-kata merusak diri barusan telah disiarkan di acara itu melalui mikrofon. Acara itu tiba-tiba mengambil titik balik yang penting. Mari langsung tertawa. Memenangkan babak ini benar-benar melegakan. Insiden siaran ini membuat Naku menjadi sasaran kritik publik. Dia bersembunyi di rumah Go Un sepanjang hari dan tidak berani muncul. Karena lantai bawah sudah dikelilingi oleh wartawan, Go Un juga marah. Tidak tahu apakah dia bisa terus bersama Naku. Saat ini, Mari menelepon dari gedung di seberang. Dia memegang USB. Di dalamnya terkandung kebenaran tentang apa yang terjadi di jembatan gantung hari itu. Mereka berdua pergi menemui pengacara mereka pada saat yang sama video diputar. Hari itu, di jembatan gantung, setelah Naku dan Mari bertukar kata-kata, Naku sendiri yang pertama kali mencengkram leher Mari lalu menjepitnya ke pagar yang reot di jembatan gantung. Sampai Mari berhasil melepaskan diri dan mendekati Naku selangkah demi selangkah. Dia secara tidak sengaja menginjak papan kosong dan jatuh ke air. Setelah video selesai diputar, ada bukti tambahan yang memberatkan Naku. Mencoba menyakiti orang dan mengerjai mereka membuang-buang sumber daya polisi. Naku tidak punya kekuatan lagi untuk melawan. Dia tidak punya pilihan selain berjanji akan menyerahkan rumah dan hak asuh anak kepada Mari, selama dia membantunya menyembunyikan bukti. Setelah mendengar ini, Mari menambahkan bahwa dia ingin Naku meminta maaf dengan tulus kepadanya. Naku tidak punya pilihan selain berlutut di depan telepon dan meminta maaf dengan keras. Kemudian Mari tersenyum. Perceraian adalah transaksi yang sangat mahal. Adegan beralih ke Gina. Ketika dia tahu bahwa hari ini adalah hari pasang surut, dia segera bergegas ke pantai ke tempat dia membuang tas uang itu. Setelah beberapa saat penyelamatan, dia mendapatkan kembali uangnya yang sangat besar. Gina mengeringkan setiap sen. Setelah satu malam, dia menjadi wanita kaya lagi dengan kehidupan yang nyaman. Hal pertama yang Gina lakukan ketika dia mendapatkan kembali sejumlah besar uang itu adalah membeli rumah yang awalnya dia sewa. Saat kembali ke rumah dengan buku propertinya, Gina melewati
melewati para bibi di lingkungan itu. Bibi yang kaya pengalaman hanya dengan melihatnya dapat menebak bahwa Gina sedang hamil. Setelah kembali ke rumah, Gina mencoba dan memang ada 2 garis merah. Tabrakan ini membuatnya sangat sedih. Di sisi lain, Mo Ouyang menemukan di komputer Hisu. Dia sedang melihat informasi tentang rumah sakit perawatan akhir hidup di Swiss. Dikatakan bahwa di sini dapat mengatur program eutanasia untuk pasien. Mo Ouyang akhirnya menyadari bahwa Hisu tidak ingin dirawat dan ingin mati. Dia berpikir sangat lama dan akhirnya mengerti, memutuskan untuk memenuhi keinginan istrinya. Malam itu, dia memegang tangan Hisu dengan erat dan berbaring di ranjang rumah sakit bersamanya. Keduanya saling meminta maaf atas tindakan mereka sebelumnya. Mo Ouyang menyesal tidak seharusnya membiarkan Hisu sendirian merawat ibunya. Hiziu juga menanggung penyakitnya sendiri, menyesal tidak bisa pergi bersamanya. Setelah selesai berbicara, keduanya berpelukan dan menangis terseduh-seduh. Setelah kemenangan Mari, dia mengajak teman-temannya untuk bertemu di rumah peramal untuk menceritakan apa yang baru saja terjadi. Mari telah memutuskan untuk bercerai. Gina mengumumkan kehamilannya dalam kesedihan. Hiziu terus terang mengatakan bahwa dia menderita kanker stadium akhir, dapat hidup paling banyak 1 tahun, atau hanya beberapa bulan. Mari dan Gina terlalu terkejut tidak bisa percaya kebenaran ini. Dalam ingatan keduanya, Hisu selalu berbicara dengan suara keras. Saat SMA, Hisu juga yang memberitahu kedua temannya bahwa hari terakhir tahun 1999 adalah hari kiamat. Saat itu, Mari dan Gina sama-sama percaya itu adalah kebenaran. Bahkan mengumpulkan semua keberanian untuk menyelamatkan teman sekelas yang diintimidasi. Karena mereka merasa jika hidup memasuki momen hitung mundur, mereka harus memiliki cukup keberanian untuk melakukan apa yang mereka inginkan agar tidak menyesal. Hisu mengingat suasana hatinya ketika dia percaya bahwa hari kiamat akan datang. Dia tidak merasa panik. Alasannya adalah dia dan teman-temannya selalu bersama. Begitu juga sekarang. Hisu tidak takut mati karena dia tahu bahwa Mari dan Gina akan selalu ada di sisinya. Hisu keluar dari rumah sakit, melakukan perjalanan ke Swiss bersama teman-temannya. Ketiganya pergi berlibur dengan suasana hati yang sangat bahagia. Tapi Mari dan Gina tahu perjalanan ini adalah perjalanan satu arah Hisu. Di hotel Swiss yang klasik dan elegan, ketiga teman itu berdandan cantik setiap hari untuk berjalan-jalan dan melihat-lihat, menikmati makanan lezat. Di tangan mereka membawa banyak tas belanja, terlihat sangat mewah. Hisu suka memanjakan dirinya sendiri sesuka hatinya. Jika dihalangi, dia akan menggunakan alasan sebagai pasien kanker untuk menikmati hak istimewa. Tetapi setiap kali Hisu menyebutkan kanker, hati Mari dan Gina terasa seperti ditusuk pisau. Keduanya berusaha berpura-pura bahagia setiap hari hanya agar Hisu tidak terpengaruh. Tetapi jauh di lubuk hati mereka masih merasa sedih karena sahabat mereka akan meninggal. Malam itu, Gina akhirnya tidak tahan lagi, diam-diam menangis di kamar. Mari mendengar suara itu dan datang, dia juga tidak bisa menahan air matanya. Tetapi mereka tidak berani membiarkan Hisu mendengarnya, hanya bisa menutupi mulut untuk saling menghibur. Di sisi lain, Hisu diam-diam mengemasi barang-barangnya di malam hari, meninggalkan hotel. Tak disangka, begitu dia melangkah keluar pintu, dia melihat sosok suaminya. Ternyata ketika ketiga temannya berangkat ke Swiss, Mo yang diam-diam mengikuti. Hisu tidak menolak kehadiran suaminya, tetapi dia melangkah maju untuk memegang tangan suaminya dan menghilang bersama di gang gelap. Polisi telah menginvestigasi ulang banyak kasus kematian suami yang ditemukan di situs web. Sebagian besar kasus tidak berhubungan dengan istri, tetapi lebih seperti hukuman dari Tuhan. Untuk membuat suami yang korup secara moral harus mati, satu-satunya yang kontroversial adalah Suhi. Dia mengakui telah mengobrak-abrik mobil suaminya dan kekasihnya, menyangkal spekulasi bahwa Pramal adalah kaki tangan. Suhi mengingat, setelah kematian suami dan kekasihnya, Pramal itulah yang muncul dan menyuruhnya melarikan diri dengan cepat. Para istri tidak seharusnya membayar harganya karena itu. Polisi kemudian melakukan penyelidikan terhadap Pramal selama beberapa waktu. Tidak ada bukti yang terkait dengan pembunuhan itu yang dikumpulkan, akhirnya harus menyerah. Tapi di hati polisi, dia masih merupakan bahaya. Dikatakan bahwa Pramal mencoba membalas dendam untuk putrinya sehingga dia secara pribadi membunuh menantu. Memutar kembali waktu sebelum Mari pergi ke luar negeri, hari reuni para saudari, dia pergi ke rumah Pramal. Setelah sore yang tenang, Pramal melihat-lihat foto putrinya. Dia memberitahu Mari, mawar di luar rumah diberikan oleh suaminya untuk putrinya. Dan namanya juga berarti mawar. Mari tidak akan pernah bisa membayangkan. Tahun itu, orang yang diselamatkan oleh kelompok saudari itu adalah putri Pramal. Saat itu, untuk berterima kasih kepada mereka bertiga, gadis itu mengambil foto mereka dengan kamera. Foto ini masih
masih ada di album foto Pramal. Mungkin juga berkat takdir inilah Pramal memutuskan untuk membantu Mari. Setelah Mari kembali ke rumah, dia mengajukan gugatan cerai dengan Naku. Mendapatkan kebebasan, Mari merasa sangat bahagia. Di sisi lain, Naku harus pergi dengan tangan kosong sehingga wajahnya sangat buruk. Setelah jabat tangan yang ramah, keduanya tidak pernah bertemu lagi. Dan Ji-hyo menyerahkan sejumlah besar uang kepada polisi. Dia memutuskan untuk menjadi ibu yang jujur demi anaknya. Akhirnya, pada hari Ubin dibebaskan, Jin-ae berhasil melahirkan dengan ditemani suaminya. Hae-soo dan suaminya terus melakukan perjalanan ke luar negeri. Terkadang suaminya mengirim foto ke Mari, mengatakan padanya bahwa Hae-soo masih hidup dan sehat. Sampai suatu hari Moyang kembali ke rumah sendirian, saat itulah Mari menyadari bahwa foto-foto itu dikirim oleh Hae-soo kepadanya untuk meminta suaminya melakukan itu. Sementara Hae-soo sendiri sudah meninggal. Moyang mengingat kematian Hae-soo di bawah sinar matahari terbit. Dia saat itu tersenyum, tidak ada rasa sakit sama sekali, seolah-olah dia telah menyelesaikan hidupnya dengan sempurna. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Mari dan Jin-ae melakukan perjalanan dengan mobil lagi setelah lama absen. Akhir cerita Naku terdengar di radio. Sayangnya, suatu hari, dia disambar petir saat keluar. Mari dan Jin-ae bersorak merayakan bersama Hae-soo yang duduk di kursi belakang mobil. Bagi mereka berdua, Hae-soo selalu ada di sisi mereka. Film berakhir di sini. Jika Anda menyukainya, silakan suka dan bagikan dengan murah hati. Sekarang, selamat tinggal dan sampai jumpa di video berikutnya.